Our class by reciting in the name of God, we can do it. Baik, luar biasa sekali. Teman-teman, suara saya kembali masuk ya. Boleh kasih emoticon top, boleh? Suara saya? Iya, terima kasih Kak Ella, terima kasih Kak Yufran, Kak Stella, dan semua teman-teman sudah berpartisipasi, berarti suara saya sudah jelas kembali. Terima kasih nih, teman-teman sudah berkenan menunggu, dan tadi sudah sempat ditayangkan, kurang lebih kalau teman-teman ingin ke CEC, lokasi jalannya seperti itu, alamatnya, dan juga berbagai macam program yang sudah dipaparkan juga tadi melalui video singkat, kurang lebih itu akan menjadi bahan yang akan kita ulik sama-sama malam hari ini, kita tanya langsung sama para foundernya. Kalau seperti itu teman-teman, mari kalau sudah teman-teman punya banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan, nanti disimpan dulu, ditahan dulu. Kalau teman-teman ingin bertanya, boleh langsung nanti kasih emoticon tangan diangkat, jangan kakinya yang diangkat ya, nanti kita bakal live di sini, oke? Tangannya aja, atau bisa langsung melalui kolom chat. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita mulai pada dialog talk show kita pada malam hari ini. Gelar wicara kita dengan tema Scholarship Talk Show yang dipersembahkan oleh Cendana English Core, menghadirkan 3 narasumber, Kak Rizal Sanam, Kak Andi Suparman, dan juga CEO dari Cendana English Course. Teman-teman, para narasumber boleh diaktifkan kameranya supaya teman-teman peserta juga bisa melihat teman-teman wajah tampan-tampan. Ini hari ini sesi laki-laki semua nih kebetulan. Kita bukannya mau bagaimana ya, hanya saja saya baru sadar kebetulan kok kita semua laki-laki gitu ya. Sebenarnya persamaan gender, hanya saja narasumber yang lain, para cewek-cewek tangguh luar biasa, belum bisa bergabung dalam sesi kali ini. Kita sudah kontak untuk sesi berikutnya. Langsung saja nih kita ucapkan sekali lagi selamat malam kakak-kakak narasumber dan teman-teman sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Saya ingin mulai diskusi kita pada malam hari ini langsung dengan Kak Rizal Sanam. Teman-teman ingin saya kenalkan dulu, Kak Rizal Sanam ini sementara di Taiwan menempuh pendidikan S1 dan sementara mempersiapkan diri untuk S2. Karena kita ingin berdiskusi dengan Kak Rizal mohon maaf kita diskusinya pakai bahasa Indonesia. Sorry ya, kita sudah bisa pakai bahasa Taiwan. Jadi kalau mau tuntut kita pakai bahasa Taiwan agak-agak. Tapi saya ingin mendengar Kak Rizal memperkenalkan diri pakai bahasa Taiwan. Boleh lah ya, kita ingin mendengar Putra Timor, asli. Putra Timor, oke, ingin memperkenalkan diri pakai bahasa Taiwan, biar sekaligus memotivasi kita nih. Teman-teman belajar bahasa Taiwan, nanti besok kita belajar bahasa Thailand, bisa jadi. Oke, Kak Rizal, silakan. Ya, ini saya coba perkenalan pakai bahasa sini. Di sini bahasanya namanya bahasa Mandarin. Oke, bahasa Mandarin. Kalau teman-teman pernah nonton film Jet Li, seperti itu bahasanya. Siap, siap. Ya, 我的名是安德烈·马斯特里萨萨纳，你们可以叫我 Rizal。现在我在台湾，我大学在台湾，我的名是建县大学。然后现在我在台湾，我39在这里，我觉得我很开心，因为我的大学在这里。谢谢。Sheshe, ya saya cuma bisa di sheshe-nya saja nih Kak Rizal. Wow, luar biasa sekali. Kemarin kita baru sama-sama saya di Kupang, tiba-tiba kita sudah bisa bahasa Taiwan. Teman-teman, semoga ini bisa. Oke, terima kasih Kak Rige untuk upload yang sangat luar biasa. Kayaknya upload luar biasa nih dari Kak Rige, paling besar. Kayaknya upload-nya terdengar sampai sini. Kak Lucy juga, Kak Yufran, terima kasih. Teman-teman, kita boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Sheshe, Kak Rizal, luar biasa sekali perkenalannya. Saya sih tahunya itu adalah kakak sementara perkenalkan diri, nama panggilan, kemudian sementara di Taiwan gitu. Betul Kak Rizal ya?
Iya, iya Asal betul. nebak. Ya, ini sebenarnya asal nebak sih. Selanjutnya kita ingin perkenalkan perkenalkan kemudian narasumber kita ada Kak Andi Suparman. Boleh Kak singkat aja. Seperti yang Kak Rizal, tapi pakai bahasa Indonesia Kak ya, jangan pakai bahasa Taiwan. Nanti kita langsung paham pula. Iya, silakan. Oke, tes 1, 2. Lancar suaranya. Oke, Dengar, halo siap. Sekolah Shift Hunters. Nama saya Andreas Suparman, biasa dipanggil Andi. Saya dari Sumba Timur. Ada yang asal dari Sumba Timur? Saya Sumba Timur. Oke, saya menempuh pendidikan S1 di Pendidikan Fisika Undana, angkatan 2014. Saya S2 di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Fisika. Baru selesai Juli kemarin. Saya juga pernah jadi seorang guru bahasa Inggris di kampung Inggris. Segitu saja dulu untuk perkenalan awal. luar biasa. Jangan dibongkar dulu Kak. Nanti akan kita bongkar perlahan-lahan, cicil sedikit-sedikit. Selanjutnya kita perkenalkan narasumber kita yang ketiga, Kak Yufran Tafui, Putra Timor dari Kecamatan Tobu. Ya, silakan Kak Yufran, singkat aja Kak sebelum kita akan mulai seluruh diskusi kita malam hari ini. Oke, good evening guys. Good Selamat evening. malam semuanya. Ya, jadi perkenalan, nama lengkap saya Herman Yufran Tafui. Jadi kalau dilihat dari Maria, kayaknya sudah tahu dari mana ya. Saya asalnya dari Tobu, kalau ada yang tidak tahu Tobu di Kapan. Jadi kapan-kapan kita ke Kapan. Dan saya juga alumni pendidikan fisika, seniornya Kak Andi Suparman. Kayaknya cukup sekian. Luar biasa. Terima kasih Kak Yufran, terima kasih Kak Andi, terima kasih Kak Rizal untuk perkenalannya. Kita langsung diskusi awal. Saya ingin bertanya langsung nih ke Kak Rizal Sanam. Karena kan Kak Rizal Sanam ini mengikuti program beasiswa bukan dari pemerintah Indonesia, benar ya Kak Rizal ya, tapi program beasiswa yang disiapkan oleh pemerintah Taiwan. Mohon maaf kalau saya salah, boleh dikoreksi. Kira-kira ini program beasiswa seperti apa? Apakah yang saya sampaikan ini benar atau bisa lebih diperjelas lagi Kak Rizal? Silakan. Ya, baik. Sebenarnya ini program kerjasama antara Taiwan dengan Indonesia gitu. Jadi udah dari 2018 itu sudah kerjasama gitu. Jadi aku angkatan yang kedua di sini. Kita Baik. buka itu 2 tahun lebih. Jadi ini merupakan program beasiswa kerjasama antara Indonesia dan pemerintah Taiwan seperti itu. Dan kalau Ya, boleh dispesifiknya lagi, apakah ini kerjasama khusus hanya untuk Poltek saja, atau hanya untuk jurusannya Kak Rizal saja, atau di situ ada banyak mahasiswa selain teman-teman dari Kupang dan juga teman-teman dari Poltek, bisa dijelaskan Kak Rizal? kalau di kampus aku, kalau untuk program aku ya, program aku itu sebenarnya itu untuk Poltek yang aku ambil itu beasiswanya itu. Tapi di kampus aku itu ada beberapa kerjasama lain dengan Indonesia, di luar daripada yang beasiswanya aku. Baik, jadi tidak hanya tidak menutup kemungkinan selain dari jurusan Rizal, tapi juga ada jurusan-jurusan yang lain. Jadi mungkin ini juga kesempatan yang luar biasa buat teman-teman yang ada di Poltek, mungkin yang sementara mengikuti program ini, alumni Poltek bisa langsung mengikuti program ini ke depannya. Kak Rizal, kalau boleh tahu, kira-kira waktu itu informasi beasiswa ini dapatnya dari mana? Karena kan tadi dikatakan ini angkatan kedua, Kak Rizal ya. Kira-kira waktu itu informasinya dari mana? Terbatas kah ikut di website kah atau langsung nih dari pemerintah Taiwan kontak Kak Rizal untuk langsung lamar beasiswanya? Seperti apa? Ya, paling tidak waktu itu memang punya kerinduan sekali untuk lanjut studi gitu. Ketika selesai Oke. wisuda, terus rindu lagi untuk lanjut studi, tapi kendalanya di Poltek itu kan belum buka untuk dari D3 lanjutnya ke S1. Aku selalu pergi ke kampus gitu untuk tanya informasi dan kebetulan 2021 kampus ada tawar karena waktu itu kampus juga ada mulai untuk dari D3 ke S1 di Poltek ada gitu, Poltek Negeri Kupang. Tapi waktu aku cari tahu ternyata dosen aku namanya Pak Martin, dia tawar bilang, kalau nama depan aku kan Andri. Dia bilang, Andri, itu ada beasiswa Taiwan, coba untuk tes gitu. Kalau memang lulus ya puji Tuhan. Dan dari situ aku tahu informasi tentang beasiswa yang namanya Tuples I Taiwan dari dia. Saat itu aku mulai tes. Baik, jadi waktu itu disuruh sama dosennya untuk melamar sekalipun waktu itu berangkatan kedua dan puji Tuhan lolos gitu. Nah, kita langsung beralih nih ke Kak Andi. Kalau ini Andri, ini Andi Suparman. Andre ya sama-sama Andre juga sih sebenarnya ya.
Luar biasa. Kalau Kak Andi waktu itu dapat informasi beasiswanya dari mana nih Kak? Karena kita tahu sama-sama bahwa Kak Andi ini merupakan awardee dari LPDP ya, LPDP dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kalau boleh tahu Kak, silakan. Oke, sebenarnya itu informasinya saya tidak dapat di NTT ya. Informasi beasiswa LPDP ini saya dapat ketika sedang kursus bahasa Inggris di Kampung Inggris di Jawa Timur ya. Karena saat itu LPDP tidak seperti sekarang yang gencar diberitakan di media sosial kayak dan juga banyak sosialisasi di kampus-kampus. Jadi saat itu iseng saja sedang pengen tes ombak belajar bahasa Inggris di Kampung Inggris, dan setelah kenal dengan banyak jaringan, di situ baru tahu, oh ternyata ada namanya LPDP. Dan ternyata LPDP itu sudah dibuka dari tahun 2010. Dan saya alumni FQ Fisika yang tahu itu sangat sedikit. Mungkin cuma para dosen dan juga mungkin segelintiran orang saja. Jadi, tahu ada beasiswa LPDP dan ada juga yang khusus afirmasi buat NTT, saya memutuskan untuk lanjut studi saya. Ya, itu secara singkat saja. Luar biasa. Jadi memang kalau dapat dikatakan bahwa terkait dengan informasi beasiswa waktu itu ya, di zaman-zaman itu memang tidak seluar biasa sekarang, orang sangat terbuka dengan informasi. Jadi memang butuh persiapan-persiapan khusus, salah satunya mungkin mencari informasi, mengkonfirmasi kembali informasi, dan juga melakukan berbagai macam persiapan. Nah, kalau boleh tahu untuk kedua narasumber kita nih, Kak Andi dan juga Kak Rizal, kira-kira persiapan yang paling sulit waktu itu untuk berangkat keluar untuk mengapply, melamar beasiswa ini, kira-kira apa nih Kak yang paling sulit buat Kakak berdua? Silakan, Kak Rizal dulu nih. Mohon maaf, suaranya Kak di unmute dulu boleh? Sorry. Sorry. Siap. Sudah ya. Jadi bicara tentang sulit, aku percaya bahwa Kak Yufran paling tahu tentang aku seperti apa. Dengan Nona Rige juga karena teman dekat. Yang paling sulit waktu itu bahasa sih. Oke, bahasa. Bahasa Taiwan atau bahasa, memang yang dipersiapkan waktu disyaratkan adalah langsung bahasa Taiwan, Kerjala boleh dikonfirmasi? Atau bahasa apa nih sebagai bahasa syarat untuk mendaftar? Nah waktu itu kan memang bahasa yang itu kan bahasa Inggris, kita harus pakai TOEFL, tapi dia itu 475 saja gitu. Dan ya tahulah untuk waktu belajar bahasa Inggris itu Kak Yufran paling tahu sekali aku seperti apa. Itu juga cukup bergumul itu waktu itu. Baik, kalau terima kasih Kak Rizal. Tadi Kak Rizal bilang terkait dengan persiapan bahasa. Kalau Kak Andi kira-kira apa nih sebelum kita beralih ke Kak Yufran untuk mengkonfirmasi pernyataan dari Kak Rizal. Kalau Kak Andi kira-kira apa nih? Kalau tadi Kak Rizal bilang bahasa, kalau Kak Andi apa? Mungkin zaman dekatkah mungkin yang tidak ingin melepas jauh misalnya? Oke, ya sama ya, same case. Kita kebanyakan ya, mayoritas mahasiswa NTT yang pengen lanjut itu kesulitannya di bahasa. Apalagi di kasus saya, itu setelah selesai S1 baru tahu adanya namanya TOEFL, ada namanya IELTS. Dulu kan cuma tahu pengen belajar bahasa Inggris biar bisa speaking, itu doang. Tapi ternyata, wah harus punya TOEFL skornya gini, harus punya IELTS skornya gini. Jadi itu ya gimana ya, kita dari pedalaman Sumba Timur yang bahasa Inggris aja kita paling benci selama sekolah gitu, dan pengen belajar ulang setelah di usia 20-an itu kan sangat susah. Jadi ya itu struggle terberat saya sih untuk dapat TOEFL yang sesuai gitu. Siap. Memang kalau kita boleh kata, teman-teman peserta boleh konfirmasi ke diri sendiri, lihat ya, sepertinya memang kendala bahasa ini menjadi hal yang paling sulit, karena kan ini bukan bahasa hari-hari kita ya, harus ada perjuangan khusus, latihan dengan metode khusus, dan juga harus belajar di tempat yang spesial gitu ya. Nah, untuk menjawab kira-kira tantangan-tantangan tadi, kita langsung coba nih beralih ke Kak Yufran, kira-kira kalau dari Kak Yufran sendiri, dari Cendana English Course ini kan merupakan salah satu lembaga pendidikan non formal yang menyediakan layanan ke
kursus bahasa Inggris seperti yang udah kita lihat tadi di video, bahwa ada berbagai macam program. Kira-kira Kak Yufran, untuk menjawab kebutuhan para pencari beasiswa, ini kira-kira apa nih strategi apa yang dipakai oleh Cendana English Course sendiri untuk membantu, mensupport teman-teman scholarship hunter ini untuk bisa mendapatkan atau memperoleh nilai terbaik? Coba Kak Yufran, silakan. Oke, baik. Makasih. Jadi sebelumnya, sebelum saya menjawab itu, memang saya merupakan saksi dari kedua rekan pembicara ini. Oke, Jadi kalau Kak Andi Suparman itu, dia ketika lihat video saya di Kampung Inggris, kemudian beliau akhirnya menyusul ke Kampung Inggris, sedangkan Kak Rizal ini merupakan student saya yang pokoknya tiba-tiba masuk, tiba-tiba hilang, tiba-tiba masuk, tiba-tiba saja saya mau tes dan akhirnya puji Tuhan lolos. Jadi mau dibilang keduanya ini adalah orang-orang yang sangat nekat ya. Oke, itu yang sedikit intermezzo masuk ke menjawab pertanyaan yang tadi. Jadi kalau di Cendana English School kita punya program yang namanya TOEFL Preparation. Jadi biasanya tuh ada yang kita mulai dari bulan pertama dari basic, kita mulai belajar dari TOEFL dasar, mulai dari grammar, kemudian tenses, clauses, grammar itu di dalamnya ada tenses, ada clauses, dan bahkan lebih dari itu. Dan tidak hanya sekedar itu saja, kita juga ada scoring TOEFL. Nah, jadi sehingga teman-teman sudah terbiasa dengan, oh kalau tes TOEFL untuk persiapan beasiswa ini seperti ini soalnya. Nah, jadi soalnya kan TOEFL dengan bahasa Inggris itu, TOEFL merupakan jenis tes dalam bahasa Inggris. Nah, otomatis materi grammar itu yang diujikan di structure, kemudian ada juga speaking dan kalau di TOEFL itu ada listening dan juga reading, dan itu juga kita latih semua. Jadi dalam setiap program itu mereka dikasih bacaan untuk dilatih, kemudian juga untuk listening dikasih recording, dan bahkan tugas-tugasnya tidak hanya sekedar mereka menulis, tapi juga mereka juga dilatih speaking. Jadi supaya tidak menjadi seorang yang English pasif lah. Jadi dengar tahu, dengar paham, kita bisa jawab begitu. Baik, Kak Yufran, mendengar penjelasan dari Kak Yufran terkait dengan berbagai macam program, berbagai macam strategi metode belajar yang Cendana English Course siapkan. Kalau boleh tahu, saya penasaran nih, kira-kira sampai muncul ide untuk membangun kursus bahasa Inggris, kemudian dengan segala macam program-program yang disiapkan, lalu ada strategi-strategi model belajar. Karena kan Kak Yufran sendiri merupakan pendidikan basicnya adalah pendidikan fisika, tapi punya bayangan seperti ini dan juga punya ide seperti ini, kira-kira itu dari mana dan alasannya apa, Kak Yufran? Boleh? Oke, jadi pertama waktu itu kan pengen lanjut studi, tapi karena kesulitan keuangan jadi harusnya cari beasiswa. Tapi kan kalau cari beasiswa kan syaratnya bahasa Inggris, jadi harus ke Kampung Inggris dulu nih. Nah, ketika balik dari Kampung Inggris karena COVID, kita melihat bahwa banyak sekali anak-anak muda di sini, teman-teman kita yang pengen sekali untuk bisa lanjut studi, tapi kalau mau ke Kampung Inggris juga biayanya sangat mahal. Akhirnya kita berpikir, karena kebetulan saya dan juga Mizu Andi, kami merupakan rekan setelah jadi student, kita juga sempat mengajar di Pare. Jadi akhirnya kita putuskan nih, karena kalau kita bangun satu kursusan dengan sistem di Pare itu kita adopsi ke sini. Jadi teman-teman tidak perlu jauh-jauh ke Pare, tapi bisa di sini. Dan juga selain sistem juga kita juga pengen bantu, dalam artian kursusnya dibangun dari atas dasar sosial ya. Jadi kita kasih biaya yang jauh relatif lebih murah daripada kursusan yang lain seperti itu. Baik, kalau tadi disampaikan bahwa Kak Rizal ini waktu itu menjadi teman belajar di CEC itu, waktu itu apakah sudah jadi alumni atau masih status mahasiswa? Kak Rizal, boleh? Aduh, kalau ini soalnya kayak tadi Kak Yufran, Miss Tu bilang, kurang lebih kayaknya 3 kali atau 4 kali ya masuk keluar. Untuk yang tes, yang untuk belajar di Kak Yufran itu kurang lebih 4 kali. Tapi terakhir waktu memang fokus betul-betul untuk kejar ini beasiswa, itu betul-betul bilang, Mizu, aku betul-betul mau gitu. Itu baru mau fokus belajar. Dan saat itu sudah menjadi alumni dari Poltek, benar ya? Iya, benar. Baik. Kak Yufran pengen tanya,
program ini apakah hanya memfokuskan untuk para alumni atau yang sudah bergelar sarjana atau D3 atau juga dimungkinkan untuk yang masih kuliah kah atau yang sudah bekerja ataukah ada batasan umur nih, Miss Yufran? Karena kan rata-rata yang kami lihat tadi di situ ada anak kecil, ada juga orang-orang mahasiswa gitu. Ada batasan umur nggak sih, Miss Yufran, untuk bisa Ya, bergabung jadi di sebenarnya CEC? spesifikasi kita waktu kembali dari kampung itu kan pengajar TOEFL. Nah, awalnya TOEFL itu kan hanya dibutuhkan oleh teman-teman yang pengen cari beasiswa, dalam artian kebanyakan itu yang alumni SMA atau bahkan alumni atau mahasiswa ke atas lah. Tapi ternyata permintaan dari masyarakat di sini kan beragam. Ada yang mamanya yang kontak, tetapi anaknya yang mau les kan. Jadi akhirnya kita putuskan bahwa kita perlu juga buka kelas juga untuk anak-anak. Jadi selain SMP, SMA, yang paling dasar itu adalah dia kelas 1 SD atau paling tidak dia sudah tahu baca. Ya, intinya dia masih hidup lah seperti itu. Baik. Saya ingin beralih ke Kak Andi. Kita pengen juga dengar informasi dari Kak Andi. Waktu itu kan juga pernah mengajar di kampung Inggris, lalu juga sekarang bergabung menjadi tim di Cendana English Course. Pertanyaannya adalah apakah Kak Andi merasakan ketika pengalaman-pengalaman yang pernah didapatkan di kampung Inggris dan juga pernah mengabdi di Cendana English Course ini sangat berkontribusi untuk meyakinkan para pemberi beasiswa bahwa kita layak untuk mendapatkan beasiswa. Seperti itu, Kak Andi, untuk LPDP khususnya. Oke, untuk LPDP sendiri, kriteria penilaiannya itu sangat beragam ya. Jadi kalau misalnya, sebagai contoh kita bilang bahwa kita pernah belajar mempersiapkan bahasa Inggris dari nol, itu memperlihatkan bahwa kita bersungguh-sungguh untuk mengejar beasiswa ini. Jadi di ranah LPDP sendiri, kita dinilai dari aspek psikologi kita, dari aspek profesional kita di bidang akademik ataupun social experience, dan juga di bidang rencana studi kita gitu. Jadi kalau misalnya kita mempersiapkan bahasa Inggris, pasti kalau kebanyakan teman-teman di NTT itu dari nol ya. Ada yang dari nol, ada pun yang dari minus, seperti saya dari minus, dan di situ kita mengorbankan banyak hal untuk mencapai hal tersebut. Misalnya saya sebagai contoh di kampung Inggris itu waktu belajar kami itu sehari itu dari jam 5.30 sampai jam 10 malam. Itu untuk belajar bahasa Inggris. Jadi dari situ mereka bisa menilai, oh ini pribadi yang kerja keras, dia pribadi yang disiplin, dan dia sesuai dengan kriteria pemberian LPDP. Jadi kita di situ bukan mempersiapkan cuma bahasa Inggris juga, tapi dari aspek soft skill kita juga gitu. Dan itu juga berguna saat kita S2 nanti, bagaimana kita bisa bersaing atau kita belajar bersama dengan teman-teman dari Indonesia yang lainnya lagi, yang mana ketika kita sudah punya jiwa kerja keras, disiplin seperti itu, lebih mudah untuk menyelesaikan studi kita. Jadi LPDP ini menseleksi kita itu selain untuk mendapatkan kandidat yang terbaik, mereka juga pastikan bahwa setelah dapat beasiswa ini, kalian dapat selesai dengan tepat waktu. Itu. Jadi sangat beragam sekali ya penilaiannya. Saya konfirmasi lagi, ada aspek psikologi, kemudian ada aspek sosial, akademik, karena kita adalah mahasiswa, kemudian juga rencana studi dan berhubungan dengan kontribusi. Ini pasti part-part yang dicari oleh pemberi beasiswa kepada kita. Teman-teman boleh dicatat lagi ya untuk dikembangkan. Jadi ini mungkin menjadi catatan informasi juga nih buat kita bahwa yang harus dikembangkan itu adalah belajar untuk lebih sehat psikologi misalnya gitu ya. Psikisnya harus baik, kemudian sosialnya juga harus baik, kemudian akademiknya, lalu juga rencana studi dan rencana kontribusi. Nah, terkait dengan dokumen nih, Kak Rizal, mungkin Kak Andi, kita kan situ kan kalau kita pengen mencari dokumen-dokumen apa saja yang perlu disiapkan oleh calon pelamar untuk melamar itu kan sangat beragam. Itu mungkin sudah tertera lah ya, tertera di laman websitenya LPDP ataupun di akun sosial media yang lain. Tapi yang saya pengen konfirmasi malam hari ini adalah dari sekian banyak persyaratan, kira-kira yang mana nih yang paling sulit gitu ya? Karena tadi kan Kak Andi katakan harus butuh kerja keras. Artinya ada dari semua dokumen yang membutuhkan tenaga lebih ekstra. Pasti ada. Kira-kira dari Kak Andi yang mana nih? Supaya ini menjadi informasi juga untuk dipersiapkan oleh teman-teman dan kita. Boleh. Sebenarnya untuk kita ya, mahasiswa dari NTT ada dua ya. Yang pertama tadi sudah saya mention,
itu adalah TOEFL atau IELTS. Yang kedua itu lebih kayak paper, atau dulu di zaman saya tahun 2019 itu namanya proposal research. Tapi kalau di sekarang tahun 2023-2024 itu temanya komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi kita ke depannya. Nah, ini nih harus teman-teman buat secara detail. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan nanti saat wawancara. Jadi teman-teman share information ya. Saat wawancara itu adalah faktor paling menentukan bahwa apakah teman-teman bisa diterima atau tidak. Even teman-teman punya prestasi akademik yang tinggi, punya social experience yang ya lumayan banyak lah ya. Tapi kalau saat wawancara teman-teman blunder, di esainya itu tidak tertata rapi, tidak ada hubungan sebab akibat yang jelas, ya teman-teman akan dikalahkan oleh para pesaing yang lainnya. Jadi memang esai itu harus dipikirkan dengan baik-baik, baik dari rencana research, baik dari pemilihan jurusan, kontribusi yang kita tawarkan. Nah, itu berhubungan dengan value-value kita yang kita harus lihat. Kayaknya value saya itu apa gitu. Apa yang membedakan saya dengan orang lain gitu. Apa yang membedakan saya itu layak untuk dipilih oleh LPDP. Jadi itu semua harus dipertimbangkan secara matang gitu ya. Siap. Itu aja dulu. Oke, saya ingin beralih ke Kak Rizal. Tadi kalau Kak Andi sampaikan ada berbagai hal yang disyaratkan oleh LPDP. Ini kan tadi kalau dari Kak Andi kan ini program soft murni dari pemerintah Indonesia. Kalau Kak Rizal kan ini kombinasi antara Indonesia dan juga Taiwan. Nah, kira-kira yang dibutuhkan spesifik. Kalau sekali lagi kalau masalah dokumen itu kan kita bisa konfirmasi cari informasinya di kampus ataupun di website. Tapi ada hal-hal yang mungkin tidak dicantumkan tuh di website atau mungkin dalam pengumuman. Kalau Kak Rizal sendiri dokumen apa nih yang paling sulit yang untuk dipersiapkan selain bahasa Inggris? Apakah esai, apakah ada rencana studi atau rencana kontribusi yang juga dibutuhkan? Karena ini kan menjadi bagian yang paling sulit untuk Andi. Kalau Kak Rizal sendiri bagaimana? Kalau aku sih lebih kepada studi plan sih, itu penting sekali. Oke, Karena itu mereka rencana akan, studi. ya studi plan itu mereka akan cari tahu. Ini kan karena berbicara tentang kerjasama antara Indonesia dengan Taiwan. Jangan sampai bahasa kasar kita ngawur gitu untuk pergi, apakah pergi untuk bukan untuk belajar tapi tentang fokus yang lain, itu kan jadi masalah. Jadi studi plan menurut aku lebih penting tujuan. Oke. Kalau untuk beasiswa pemerintah Indonesia kan pulang harus mengabdi di Indonesia, artinya kontribusi kita harus difokuskan terhadap Indonesia. Bagaimana nih kontribusi pemerintah Taiwan? Apakah kita juga bertanggung jawab terhadap pemerintah Taiwan yang memberikan kita beasiswa, Kak Rizal? Karena ini kan juga adalah sharing ya kan antara Indonesia dan Australia. Kontribusi apa nih yang harus kita berikan ke Taiwan misalnya kalau menjadi penerima? Apakah dituntut seperti itu juga? Kalau di sini tidak dituntut Baik. harus kayak kasih kontribusi kepada pemerintah di sini, enggak. Oke. Saya ingin beralih ke Kak Yufran. Kak Yufran, tadi dikatakan bahwa sepertinya banyak sekali dokumen-dokumen yang diperlukan selain kemampuan bahasa Inggris. Selain TOEFL dan IELTS, ternyata ada dokumen-dokumen yang lain yang sepertinya ini cukup sulit begitu. Apakah di Cendana English Course difasilitasi Kak Yufran untuk mempersiapkan diri para peserta supaya bisa mendapatkan beasiswa untuk terkait dan persiapan dokumen kayak esai, kemudian ada sosialnya, kemudian ada rencana studinya. Ini kan aspek-aspek di luar dari bahasa Inggris, gitu ya, Kak Yufran. Kira-kira apakah di Cendana juga bisa membantu kita nih, Kak Yufran? Kalau kami bergabung menjadi teman belajarnya Cendana English Course. Ya, baik. Jadi selain daripada bahasa Inggris atau dalam artian kita persiapkan TOEFL dan IELTS, di Cendana English Course ada satu program setelah selesai daripada program itu namanya scholarship guidance. Nah, kalau di kampung Inggris itu namanya scholarship department. Nah, kalau di sini kita ganti dengan scholarship guidance. Jadi itu ada bimbingan-bimbingan yang mempersiapkan study plan, kemudian menulis essay dan lain sebagainya. Artinya persyaratan lain yang dibutuhkan untuk melamar beasiswa. Nah, otomatis itu akan dihandle oleh teman-teman yang awardi juga. Jadi para pengajar yang sudah awardi, salah satunya adalah Mizo Andi. Kemudian selain itu, jadi selain daripada ada di scholarship guidance,
Jadi selama masa belajar itu, teman-teman juga dikasih kesempatan buat berdiskusi. Misalkan konsultasi ini, saya pengen, apalagi yang terdekat ini kan LPDP di tahun 2024 ini kan, bulan Februari, atau akhir Januari ini. Nah, jadi itu teman-teman bisa berdiskusi dengan pengajar, bilang, Kak, saya ini sudah mau daftar beasiswa dan ini yang esai saya sudah persiapan seperti ini, kira-kira bagaimana? Itu bisa, sangat bisa di Cendana. Baik, berarti di Cendana ini juga sudah selain Mizu Andi yang merupakan alumni dari LPDP, kira-kira dan Kak Rizal, kira-kira CEC sendiri sudah menghasilkan berapa alumni nih Kak? Tadi sempat disinggung kalau Kak Rizal sendiri merupakan alumni dan juga kalau kita bergabung di ECEC, kita akan dimentoring lah ya bagaimana untuk mempersiapkan kemampuan-kemampuan yang lain yang disyaratkan oleh pemberi beasiswa. Kira-kira Kak saat ini CEC sudah punya berapa alumni nih? Atau berapa peserta dan sudah menghasilkan berapa alumni beasiswa misalnya, Kak Yufran? Ya, jadi kalau total student kita itu sudah 400 lebih. Jadi saya lupa spesifiknya berapa, tapi kalau untuk awardee itu yang bisa kita tracking, yang sudah konfirmasi ke kita, artinya yang sudah tahu lolos dan akhirnya dia berterima kasih. Biasanya kan ada yang bilang, Kak, terima kasih sudah begini-begini untuk pengajar. Itu kurang lebih ada 37 orang. Ada 37 orang. Nah, yang paling banyak ini teman-teman di Taiwan. Teman-teman di Taiwan, keluarga besar Poltek nih, ini paling banyak yang diwakili oleh Kak Rizal Sanam nih. Ini paling banyak. Kebetulan di sini juga ada beberapa teman-teman Poltek nih, Kak Lipni dan lain-lainnya. Saya tahu bisa ikut jejaknya. Kemudian ada juga di Australia, Singapura, dan paling banyak itu kalau LPDP paling banyak di Indonesia. Ada Karige, kayaknya ada tadi Karige tadi di sini. Iya benar. Sempat dimention jadi juga 37 awardee. Jadi 37 awardee penerima beasiswa yang sudah mengkonfirmasi diri sudah lolos beasiswa seperti itu. Kak Yufran, saya juga ingin bertanya terkait dengan aspek yang lain yang disampaikan oleh Kak Andi terkait dengan aspek sosial. Tadi kan Kakak baru sampaikan aspek-aspek untuk kemampuan bahasa Inggrisnya, lalu untuk esainya, lalu bagaimana dengan sosial? Apakah kalau saya masuk di CEC misalnya ya, bisa membantu kita untuk memberikan kontribusi secara aspek sosial ataupun kegiatan-kegiatan sosial apa nih yang bisa CEC lakukan supaya kami punya wadah untuk bisa berkontribusi, karena kan kalau kita berbicara tentang kegiatan sosial ini kan agak susah nih Kak Yufran kalau kita lakukan sendiri, lebih baik dengan tim. Apakah di CEC juga memberikan fasilitas seperti itu? Silakan. Ya, jadi memang kita menyadari bahwa salah satu yang diminta oleh pemberi beasiswa itu adalah apa yang sudah kamu buat Indonesia. Artinya apa kontribusi nyatamu buat Indonesia. Soalnya kalau kita buat rencana tanpa disinkronkan dengan pengalaman, kan orang bilang, ini kayaknya dia bikin janji palsu nih, kan semua bisa berjanji kan. Nah, tapi ketika kita sudah buat sesuatu, orang bisa lihat, oh ini bisa jadi patokan rujukan nih. Nah, kalau di CC sendiri itu ada program yang namanya Rumah Belajar. Atau biasanya dulu kita sebut dengan kampung RB ya, atau ketong semua punya rumah belajar. Jadi rumah belajar yang sementara berjalan itu ada di Noel Baki. Kita memang baru berjalan di Noel Baki, rencananya di tempat lain juga ada, tapi yang memang masih aktif sekarang itu adalah di Noel Baki. Jadi itu semua student CEC waktu itu, kita kasih kesempatan kalau ada yang mau mengabdi di situ, mau mengajar juga bisa. Jadi ada bahkan kemarin ada awardee, ada 2 orang, yang satu lolos di Indonesia, yang satu di Australia, itu mereka merupakan pengajar di sana, artinya mereka penerima beasiswa kita, jadi syaratnya adalah mereka terima beasiswa kita secara gratis, tapi mereka juga wajib mengajar di rumah belajar ini secara gratis. Nah, ini juga sebenarnya keuntungannya buat mereka, karena portofolio mereka, CV mereka akan semakin bagus kan. Nah, selain itu juga ada kegiatan-kegiatan kayak kemarin bulan lalu itu kita sempat bikin kegiatan di CFD, namanya CEC Cares, CFD Clean, atau CEC Peduli, Car Free Day itu bersih. Jadi kita bersihkan area Car Free Day itu. Baik. Kak Yufran, tadi sempat disampaikan kalau di CEC juga ada program beasiswa ya, benar ya? Tadi katanya ada beasiswa yang dikasih ke CEC dan kemudian pengajarnya yang dikasih beasiswa ini harus mengajar ke rumah RB sebagai kalau mungkin dikatakan itu kayak desa binaan, kampung binaan seperti ya Kak Yufran. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ada program-program yang lain Kak? Misalnya mungkin porting harga atau mungkin program, kalau LPDP kan daerah afirmasi, daerah khusus misalnya. Kalau di CEC sendiri program-program beasiswa yang spesifik kayak gitu selain berikan beasiswa dan berkontribusi ke rumah belajar, apakah ada program beasiswa yang lain khusus dari CEC nih Kak Yufran? Silakan.
Oke, baik. Jadi terkait dengan daerah afirmasi ya, memang karena saya berasal dari Tobu, jadi afirmasi saya itu di Tobu. Jadi kita Oke. punya ada program beasiswa khusus untuk teman-teman yang dari Kecamatan Tobu ya. Jadi intinya dia bilang saya dari Tobu, Nagas itu bisa didapat beasiswanya. Kemudian biasanya di hari raya kita juga buka ada potongan harga. Contohnya Natal ini semua teman-teman yang mendaftar di bulan Desember itu akan dapat potongan harga 25%. Nah, jadi tidak hanya nepotisme untuk yang dari Tobu saja, tapi yang dari luar juga bisa kita bantu mereka. Kemudian Baik. kalau ada yang mau jadi pengajar di rumah belajar, ya sudah, berarti dia bisa ambil beasiswa juga yang sama seperti yang dialami oleh rekan-rekan pengajar sebelumnya yang sudah lolos beasiswa. Baik, jadi sepertinya ada juga daerah khusus. Jadi teman-teman yang dari Tobu mungkin ya yang mengikuti kegiatan ini boleh langsung ini dimention langsung nih sama Kak Yufran bahwa ada program beasiswa. Beasiswanya full atau gimana Kak Yufran? Biasanya kalau memberikan beasiswa atau bantuan untuk kursus di CEC itu apakah ada durasi waktunya atau cuma sekedar 1-2 minggu atau full sampai berapa lama, Mizu? Ya, jadi paling paling cepat itu 3 bulan. Karena kita pengen kita lihat teman belajar kita itu tidak hanya sekedar eh, pamer bahwa saya sudah daftar beasiswa, saya sudah daftar les bahasa Inggris, tapi kita pengen lihat sampai ada perubahan. At least dia bisa berbahasa Inggris lah. Makanya 3 bulan tuh paling 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 minimal lah. Kemudian yang paling lama itu kita kasih beasiswa sampai 5 atau 6 bulan. 5 sampai 6 Seperti bulan itu. dan juga langsung langsung jadi pengajar kalau bisa ya Pak ya. Baik, saya Ya. ingin kembali ke para alumni penerima beasiswa. Saya kembali lagi nih sama Kak Rizal sama Kak Andi. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, langsung aja di kolom chat, silakan. Nanti akan ditampung oleh teman-teman dari CEC dan akan diakumulasi untuk kita bacakan nanti pertanyaan. Silakan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh langsung di kolom chat, teman-teman. Saya ingin bertanya ke Kak Andi. Tadi kan Kak Andi katakan bahwa ada berbagai macam persyaratan yang sangat detail harus dipersiapkan. Nah, kira-kira caranya Kak Andi misalnya, saya kan ini pengen apply, tapi saya susah. Saya tidak tahu cari informasinya. Apakah ada strategi khusus yang Kak Andi pakai waktu itu? Apakah mungkin mencari mentor atau mungkin membaca lebih banyak atau mungkin berlatih, berkonsultasi atau seperti apa? Andi, supaya ini juga menjadi angin segar atau apa ya, cahaya lah, menjadi penuntun bagi kita yang ingin mempersiapkan essay kita supaya jangan buta nih, seperti itu kan. Oke, baik. Untuk Boleh Kak? Siap. strategi sendiri ya, yang pernah saya lakukan dulu, ada dua sih. Yang pertama itu cari teman yang punya visi dan misi yang sama. Artinya kita punya teman yang ya visinya juga mau cari scholarship, yang mempersiapkan diri dalam bahasa Inggris. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cari mentor. Mentor itu penting karena ya ketika kita butuh masalah pembuatan esai, itu kan kebanyakan kita stuck di uh, cara untuk menulis biar dia mengalir gitu. Jadi tidak cuma sepotong-sepotong apa yang diminta, tapi dia mengalir gitu dan esai kita lebih bagus. Dan kedua tuh yang paling penting di wawancara. Jadi biasanya kita cari mentor itu untuk nanya kira-kira di wawancara itu apa-apa aja pertanyaan yang wajib kita jawab dengan baik gitu, atau apa aja pertanyaan-pertanyaan yang menjebak karena di situ ada psikolog yang mana dia memberikan pertanyaan-pertanyaan itu yang terkadang itu menjebak kita untuk blunder gitu. Jadi sangat dibutuhkan sekali mentor dan partner dalam belajar gitu. Itu. Baik. Kak Andi, terkait dengan wawancara nih, kita kalau ngomong wawancara pasti langsung ada yang merasa kayak, aduh kalau wawancara mampus deh saya, ini sepertinya public speaking hanya harus tinggi banget nih yang dicari, malah saya kalau ngomong juga belebet-belebet, malah saya juga kalau ngomong agak rada-rada gugup, apalagi ketemu dengan para interviewer yang cukup banyak. Apakah harus pandai bicara? Apakah harus pandai public speaking dulu nih baru bisa tembus wawancara? Apakah itu menjadi syarat? Harus bisa public speaking karena kita kalau ngomong wawancara nih Kak Andi ya pasti aduh mampus dia harus A, B, C. Itu yang terbangun dalam pikiran kita. Boleh dikonfirmasi Kak Andi? Sebenarnya wajib sih ya punya public speaking yang bagus untuk satu wawancara. Tapi kalau misalnya teman-teman dulu sekarang saat ini ya belum mempunyai public speaking yang bagus, saya juga dulu belum ya. Tapi cara yang paling
paling efisien ya, kita kuasai materi kita kuasai Oke. paper yang kita buat gitu. Jadi kalau kita sudah kuasai paper kita, apapun pertanyaannya itu pasti kita akan dapat jawab dengan baik gitu. Yang kedua, Kuasai. setelah selesai paper, kita juga harus kita kenalan lebih dalam dengan beasiswa LPDP itu. Apa visi misinya, nilai-nilai apa yang dia pengen dari kita sebagai scholarship fighter gitu. Jadi kita harus kenal dengan baik sehingga kita mempersiapkan itu di jalur yang tepat gitu. Itu aja tuh. Nah, artinya memang untuk menembus, untuk bisa memperoleh beasiswa ini, artinya kita harus kenalan lebih dalam, kalau bisa pacaran dengan dia, lebih intens berkomunikasi. Jadi harus meluangkan waktu khusus lah ya untuk mempersiapkan diri. Nah, kalau boleh tahu kira-kira Kak Andi sendiri berapa lama nih waktu yang Kak Andi siapkan gitu untuk bisa sampai tembus? Kira-kira apakah 3 bulan cukup atau mungkin 2 bulan, 4 bulan atau berapa bulan nih Kak Andi untuk mempersiapkan diri sampai akhirnya dinyatakan lulus sampai pengumuman substansi waktu itu? Gimana ya? Untuk persiapan bahasa Inggris ya itu paling lama ya. Saya butuh waktu 7 bulan itu untuk dapat TOEFL 530-an kemarin. Sedangkan untuk persiapan beasiswa LPDP sendiri mungkin cuma 2 minggu. Kenapa cuma 2 minggu? Karena di sini saya telah tahu research apa yang saya mau ambil gitu. Jadi ketika kita tahu, oh ini research yang kita ambil, nah dari research yang kita sudah siapkan itu tinggal kita kaitkan dengan kontribusi ke depannya gitu. Dari research yang kita telah punya, kita bisa tentuin kampus mana nih yang saya mau pergi, atau jurusan apa yang saya mau ambil, atau negara apa yang saya mau tuju gitu. Jadi paling penting saat ini mungkin teman-teman harus tahu saya tuh mau angkat materi riset tentang apa gitu. Banyak sekali potensi di NTT atau problem yang butuh kalian sebagai problem solvernya gitu. Baik, saya ingin, ini juga menjadi pertanyaan kadang-kadang ketika kita mempersiapkan diri. Apakah pemilihan riset itu sangat berpengaruh terhadap kelulusan seseorang? Riset itu apakah yang harus besar, menghabiskan uang banyak, atau melibatkan banyak orang dalam jumlah responden yang banyak? Mungkin kalau mereka adalah sosial penelitiannya adalah sosial, atau mungkin kalau kita di eksperimen apakah harus menggunakan jumlah ternak yang banyak kalau kami di peternakan, seperti itu. Kak Andi, bagaimana? Boleh. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, sebelumnya kita membacakan pertanyaan yang masuk dari kolom chat, silakan. Oke, dari sendiri ya, kalau kita ngomong tentang riset itu berangkat dari problem yang kita perlu cari penyelesaiannya, atau potensi-potensi di daerah yang memang kita perlu ditingkatkan sehingga ada nilai tambah. Jadi kalau menurut saya nggak harus yang besar-besar ya, tapi yang paling penting itu berdampak bagi masyarakat NTT. Contohnya kalau saya pendidikan, saya angkat isu tentang keterampilan abad 21 itu masih sangat rendah. Nah, kemarin juga saya sempat bimbing satu mahasiswa Poltek bidang pariwisata, dia angkat pariwisata daerah dan akhirnya tembus di ITB Bandung. Dan bagi teman-teman, saya rasa kita NTT itu masih banyak sekali problem atau potensi yang perlu kita angkat. Contohnya sekarang tentang stunting. Stunting itu lagi maraknya juga. Ada tentang human trafficking, itu penting juga kita kaji lah. Tapi gitu. Cukup yang idealis tapi juga kita realistis, bisa tidak tercapai. Itu yang paling penting. Lebih kepada berdampak. Dan juga apakah linearitas itu penting kan? Misalnya kalau saya pendidikan fisika, harus S2-nya fisika, atau pendidikan itu tetap gimana kan? Itu apakah menentukan juga linear pendidikan kita? Linearitas itu menurut saya ya tergantung ya. Kalau teman-teman sekarang fresh graduate ya, belum punya pengalaman, ya wajib dan harus teman-teman pilih yang linear. Tapi kalau teman-teman punya, oke, saya jurusannya ini, tapi 2 tahun terakhir saya aktif di NGO yang bergerak di bidang kesehatan mungkin, atau pendidikan. Nah, itu bisa dipertimbangkan. Di mana di sini pemberi beasiswa itu mereka mempertimbangkan bahwa dia punya expert di bidang ini yang didapat dari pengalaman. Nah, kalau teman
mending stick di jurusan kita aja gitu. Baik, saya ingin membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Saya mulai dari Kak Melati. Halo, selamat malam Kak Melati. Kak Melati ingin bertanya nih kepada Kak Yufran. Apakah dari pihak CEC bisa mempersiapkan atau menyediakan kelas online buat yang sementara berada di luar Kupang nih, Kak Yufran? Silakan. Oke, baik. Jadi salah satu program kita juga sediakan yang untuk kelas online. Tapi memang kalau yang teman-teman berminat kelas online, memang pastikan jaringannya harus bagus. Karena memang terkadang itu kita sudah secara fisik siap, tapi secara jaringan ini tidak mendukung kita, begitu. Jadi kalau jaringannya siap, ya kita siap juga, begitulah. Jadi tersedia ya layanan kelas online. Untuk informasi lebih lanjut nanti bisa langsung kontak Kak Yufran atau bisa langsung menghubungi admin yang sudah tertera di brosur atau plan sudah disebarkan Kak Melati. Jadi memang tersedia nih Kak Melati untuk layanan bahasa Inggris, tinggal nanti silakan dikonsultasikan dengan adminnya CEC untuk pilih program yang mana gitu. Kemudian ada pertanyaan yang masuk juga buat Kak Andi dan Kak Rizal, ada salam kenal. Pertanyaannya seperti ini, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan perkuliahan seandainya sudah lulus beasiswa? Kalau sudah lulus, apa nih yang harus dipersiapkan? Apakah langsung kuliah mungkin, atau ada program-program yang harus kita lakukan mungkin bersama dengan pemberi beasiswa sebelum masuk kelas? Kurang lebih seperti itu, dan boleh bagi tipsnya untuk menyeimbangkan kehidupan akademis dan kehidupan sosial. Oke, tips nih, apakah harus lebih fokus di akademik atau sosial? Karena kalau kita akademik otak sebelah udah hilang ya kan. Harus seimbang juga antara party ya kan dengan belajar. Boleh dijawab dua pertanyaan ini. Saya mulai dari Kak Rizal dulu yang kemarin berangkat ke Taiwan, boleh? Ya, kemarin waktu selesai dengar informasi bahwa sudah dinyatakan lulus, persiapan awal itu tentang bahasa Inggris sih. Karena kalau kita kuliah di sini itu pakai bahasa Inggris, itu semester 1, semester 2, dan itu 1 tahun. Kita dipersiapkan untuk belajar bahasa Mandarin. Nanti semester 3, 4 itu fullnya bahasa Mandarin. Jadi itu betul-betul persiapan tentang bahasa Inggris itu penting sekali. Terus kalau bicara tentang Oke. eh, keadaan di sini ya, Ya, bagaimana dengan tempat tinggal? Apakah kita harus mencari tempat tinggal sendiri atau disiapkan waktu Kak Rizal di sana? Apakah kita harus pas pengumuman beasiswa, mampus deh saya harus cari tempat tinggal di mana nih, kayak gitu misalnya kayak Kak Rizal? ya kalau beasiswanya aku itu karena kerjasama antara Indonesia dengan Taiwan, jadi memang betul-betul pemerintah yang backup kami semua. Segala hal itu Oke. diatur gitu. Baik tentang asrama, tentang tempat magang kami, tentang kuliah kami, semua itu memang di backup dari pemerintah. Jadi kami Jadi siap tidak ada jalan. cerita cari-cari kosan gitu ya, Kak. Tidak, Misalnya kalau tidak. kita kuliah di Jawa, misalnya, aduh, kampus cari-cari kosan murah di mana, harus dekat kampus. Tapi ini memang udah disiapkan untuk programnya Kak Rizal. Benar ya, Kak Rizal? Ya, paling siap fisik aja Oke. sih. Siap fisik karena harus belajar dari pagi sampai sore. Kalau saya lihat di story-storynya Kak Rizal, luar biasa tuh effortnya. Kemudian tips Kak, bagaimana menyeimbangkan kehidupan akademis dan kehidupan sosial? Bagaimana nih Kak Rizal? Karena kan pasti belajar bahasa Taiwan adalah bahasa yang baru, pressure-nya juga tidak sedikit, dan kalau seandainya psikis kita tidak dikasih happy gitu kan, pasti bakalan agak koslet ya kan. Bagaimana Kak Rizal supaya kita jangan sampai koslet? Supporting sistemnya Kak Rizal gimana? Lingkungan belajarnya, teman-temannya toko seperti apa? Iya, kalau waktu aku datang itu kan bulan November. Itu lagi bulan-bulannya dingin sekali. Itu aku datang tuh pas waktu itu ada sementara 13 derajat gitu. Ada sementara turun salju dan itu memang yang pertama waktu datang kan penyesuaian sekali dengan keadaan karena dingin sekali. Kita di Kupang kan, aduh, panas sekali kan. Tapi ketika Oke. di sini memang penyesuaian tentang suhu yang ada. Terus bersyukurnya bahwa eh, kami itu kan ada di Taiwan. Dan di sini kan memang fullnya bahasa bahasa Mandarin gitu. Jadi lingkungan sangat mendukung untuk bisa ajak bicara sama orang-orang yang ada di sini. Jadi cara belajar yang paling tepat yang aku buat ketika sampai di sini, ya berani untuk belanja, berani untuk bicara dengan orang-orang di sini. Walaupun salah benar, tabrak aja. Seperti itu. Ada tidak Kak Rizal, sedikit kendala waktu awal sampai di sana? Karena ini juga menjadi
cara kita untuk mempersiapkan diri. Terkait dengan lingkungan, apakah lingkungannya Kak Rizal itu sangat mempengaruhi supaya bisa terus bertahan? Karena kan 1 tahun awal pasti ini kan, aduh pengen pulang nggak ya, pengen pulang kayak seberapa penting sih Kak punya lingkungan yang sehat untuk mendukung Kak Rizal selama di sana? Karena juga berkaitan dengan keberadaan kita pertama di sana. Ya, kalau aku secara pribadi jujur, aku kan wisudanya 2017. Setelah itu mulai kerja, kerja terakhir itu di PLN, kan 5 tahun di luar nih. Setelah itu masuk dapat beasiswa dan datang di Taiwan. Hal yang pertama bergumul adalah itu bahasa. Oke. Karena aku kurang lebih setiap hari pegang bentang, terus tiba-tiba pegang buku. Buku itu hal yang ganjil sekali. Ya. Sangat-sangat susah. Paling ya bergumul sekali itu. Terus tentang lingkungan, waktu itu kami diberi juga kalau seandainya bahasa Mandarin tidak sampai level A2, itu dipulangkan ke Indo gitu. Jadi memang mau tidak mau terpacu dengan yang pertama malu dong, sudah sampai di Taiwan baru pulang di Indonesia yang gara-gara tidak sampai Oke. level itu. Jadi itu memang didesak untuk mau tidak mau harus bisa gitu. Dengan keadaan berusaha dengan teman-teman, kita semua terbatas. Kak Ifran tahu bahwa kami yang dari Kumang sangat-sangat terbatas sekali baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin, dan itu terpacu untuk ya mau tidak mau harus paksa diri untuk bisa gitu. Walaupun dalam keadaan suhu yang begitu dingin, harus penyesuaian dengan orang di sini, dan itu sangat-sangat berguna sekali. Baik. Saya beralih ke Kak Andi. Kak Andi, bagaimana nih Kak? Waktu perkuliahan awal dulu setelah lulus itu gimana Kak? Apa yang perlu dipersiapkan setelah dinyatakan lulus? Selain bahasa Uh, Kak. karena saya kan alumni LPDP ya, jadi kalau LPDP itu beasiswa yang komplit banget. Jadi di situ kita dipersiapkan namanya PK, persiapan keberangkatan, dan ada juga PB, persiapan bahasa, yang mana itu pemerintah sangat memperhatikan persiapan kita untuk lanjut studi. Tapi secara pribadi, kalau di saya, mungkin kita sering ya kenal dengan istilah shock culture gitu ya. Itu bahkan bukan di Indonesia, saya saja yang pindah ke Bandung, saya dapat shock culture-nya tentang budaya mereka gitu, dan juga budaya di lingkungan, dan juga budaya mereka dalam belajar gitu. Jadi kalau dari saya yang paling penting kita kenali budaya di tempat kita berada itu seperti apa, kita sebagai orang pendatang kita sesuaikan diri. Sedangkan kalau di lingkungan belajar kita kenali oh cara belajar teman-teman itu seperti apa gitu. Kalau bisa kita akan tiru, dan kalau boleh lebih hebat dari mereka. Itu tips dari saya. Kenali budaya di sana. Nah, bagaimana supaya selain mengenali budaya, bagaimana menyesuaikan waktu itu kegiatan aktivitas sosialnya untuk menyeimbangkan antara akademis dan sosial? Apakah Kak Andi mencari komunitas yang benar-benar harus sesuai dengan Kak Andi saja, yang nyaman saja, atau gimana Kak untuk menyeimbangkan antara akademik dan sosialnya Kak Andi? Untuk LPDP sendiri ya, sebagai informasi, di tiap kampus itu kita buat sebuah perkumpulan namanya kelurahan. Jadi kalau di UPI ada kelurahan UPI, di ITB, di UI itu semua ada kumpulan teman-teman LPDP, di mana kita di sini dibiayai oleh pemerintah gitu kan. Dan kita sudah kayak selama kita belajar itu kita sudah berupaya untuk melaksanakan kegiatan volunteering gitu. Jadi kita ya aktif kayak volunteering di masyarakat, di panti asuhan, banyak lagi gitu. Jadi kita memang aktif secara tidak langsung, ada organisasi gitu. Baik. Kak Andi, ada pertanyaan lagi. Ini LPDP itu untuk S1, S2, S3 atau S2, S3 aja atau hanya S3 aja? Pertanyaannya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah syarat publikasi dibutuhkan saat melamar beasiswa LPDP? Ada dua pertanyaan nih Kak terkait dengan LPDP. Apakah syarat publikasi jurnal itu sudah harus menjadi syarat? Dan yang kedua, LPDP itu S1, S2 atau S3? Silakan Kak Andi, ada pertanyaan langsung nih. Oke, sebenarnya LPDP itu banyak ya bentuknya ya. Karena kalau saya sendiri, saya ambil yang LPDP afirmasi itu khusus untuk S2 dan S3. Dan buat teman-teman yang S1 itu bisa kayak apa istilahnya, beasiswa unggulan itu dia tersedia untuk S1 juga. Jadi seperti saya bilang tadi teman-teman, kalau mau lanjut studi, itu S1, S2, S3 itu perlu. Tinggal kita kenal lebih jauh apa program yang cocok buat kita gitu. Itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, untuk publikasi, menurut saya gini ya, saat kita
wawancara ya, kita berusaha branding diri bahwa kita ini persiapannya udah baik, kita ini punya achievement yang lumayan besar itu. Jadi kalau buat teman-teman yang S2 mungkin untuk publikasi jurnal itu kalau belum ada tidak apa-apa, tapi kalau sudah ada ya lebih bagus lagi gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang S3, karena saat ini juga saya lagi persiapkan untuk S3 saya rasa itu wajib ya untuk punya minimal satu publikasi, baik di Sinta atau Scopus lebih baik lagi gitu. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah langsung dijawab di kolom chat terkait dengan admin kami, teman-teman dari CEC juga sudah memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya general yang disampaikan oleh CEC itu sudah tersedia di kolom chat. Bagi teman-teman yang sudah bertanya dan langsung dijawab, silakan teman-teman sudah dijawab oleh teman-teman pengajar kami dari CEC. Kak, ada pertanyaan terakhir nih dari Kak Melati Tei juga. Boleh di-share pengalaman terkait seleksi substansi waktu itu? Kalau boleh tahu berapa banyak interviewernya waktu itu dan sesi wawancaranya berapa jam? Ini sangat spesifik, jadi harus dibacakan. Kak Andi, silakan. Terkait dengan seleksi substansi dan interviewnya berapa lama dan berapa orang interviewernya? Oke, saya sendiri ya seleksinya itu tahun 2019 sebelum COVID. Di situ untuk wawancaranya itu ada 2 tahap ya. Ada wawancara pertama dan wawancara kedua itu tentang wawasan kebangsaan. Untuk wawancara pertama itu sama seperti wawancara sekarang, ada 3 interviewer. Itu ada yang di bagian risetnya kita, ada bagian profesional, ada yang psikolog. Sedangkan untuk wawancara kedua itu ada mengenai tentang wawasan kebangsaan. Untuk durasi sendiri sekitar 1 jaman, tapi tidak terasa lama karena ya di momen yang mana kita itu sangat down lah saat wawancara tersebut. Untuk pengalaman sih ya, itu wawancara terakhir kita wawancara face to face ya, tatap muka. Dulu saya di Surabaya, di mana kita itu wawancaranya per bilik-bilik. Jadi kita bisa dengar teman di samping kiri kanan yang sedang dicerca pertanyaan, ada yang nangis, ada yang takut, jadi banyak hal ya saat itu. Bahkan saya itu modalnya cuma dengan paper, dengan ijazah, bahkan teman-teman lain ada yang bawa publikasi, bawa bukunya, bawa produk-produk yang dikembangkan. Jadi memang saat itu kita mental itu sangat perlu ditingkatkan. Tapi puji Tuhan saat ini teman-teman tidak seharus seperti saya, karena saat ini kita sudah lewat Zoom, lewat online, dan wawancaranya itu cuma 1 kali saja. Jadi ya lebih easy lah untuk saat ini, tapi tetap teman-teman harus mempersiapkan diri dengan baik juga. Dan kembali lagi terkait dengan wawancara, penguasaan materi terkait dengan esai, studi plan itu menjadi sangat penting karena itu akan dikonfirmasi. Mau berapapun interviewernya, kalau seandainya Kak Andi juga waktu itu tidak terlalu kuasai, bisa grogi dan juga bisa blunder ya kan. Tapi selama bisa dikuasai materinya, pasti juga akan bisa berjalan dengan baik proses interviewnya. Terima kasih. Dan ada lagi nih, sebelum kita lanjut pertanyaan dengan Kak Rizal dan Kak Yufran, ada pertanyaan terakhir masuk ini dari Kak Selvi terkait dengan culture shock di sana. Apakah ada perbedaan proses belajar nih di Taiwan, Kak Rizal, dengan Indonesia? Karena kan sangat signifikan tuh seperti itu. Apakah ini juga menunjang terkait dengan apa yang ingin kita capai? Karena proses belajarnya berbeda, apakah sedikit shock kayak Kak Rizal? Iya, yang pertama itu shocknya karena di sini semua pakai speaking English. Dia punya materi mungkin agak mengerti, tapi jadi di sini berusaha untuk mengerti 2 bahasa itu. Terus ini mereka mau apa gitu. Dan yang kedua, penyesalan itu, oh iya, kan kalau ini jujur nih, kalau di Indo kan kita buang airnya kan pakai air gitu untuk pembersihan gitu. Di sini, di sini tidak pakai gitu ya, kita pakai tisu. Itu yang penyelesaian yang gila. Yang ketiga itu di sini tidak ada sendok ya, belajar pakai sumpit gitu. Itu yang ya kalau orang terlihat kita pakai tangan lah, tapi kalau orang lihat pakai sumpit gitu. Itu penyelesaian. Terus bersyukurnya di sini perbedaannya waktu di Indo dengan di Taiwan. Kalau S1 itu tidak ada skripsi, tidak ada sama sekali. Jadi
kecuali S2. Nanti S2 itu baru ada skripsi. Tapi untuk S1 itu betul-betul ya belajar saja gitu. Intinya bisa kumpul tugas. Terus di sini lebih utamakan kehadiran. Oke. Jadi kalau kehadirannya oke, berarti bisa dinyatakan lulus. Aku secara pribadi kalau bicara tentang S1 di sini, buat teman-teman sangat rekomendasi gitu. Kalau menurut teman-teman yang mungkin dalam diri yang bahasa Inggris agak kurang, aku rekomendasi ini di Taiwan sini sangat-sangat itu. Luar biasa. Jadi kalau di Taiwan ternyata saya juga baru tahu nih ternyata ya di Taiwan tidak diwajibkan untuk menulis artikel ataupun publikasi jurnal apalagi skripsi. Kalau di Kupang atau di Indonesia beda lagi tuh ceritanya. Tapi tadi juga sempat disinggung ada terkait dengan kehadiran. Berarti kalau dengan kata bahasa Kupangnya lu hadir lu aman gengs gitu ya kayak Rizal ya kurang lebih ya. Itu Berarti berlaku rajin di saja Taiwan. datang, ya kan, luar biasa. Bagaimana dengan tugas-tugasnya? Ini juga mungkin menjadi informasi buat teman-teman kita mungkin yang masih punya adik-adik di SMA yang pengen lanjut sekolah S1 supaya jangan pusing dengan kayak kakaknya yang pikirin skripsi bisa rekomendasikan untuk ikut program beasiswa di Taiwan. Kalau Kak Rizal, kira-kira bagaimana dengan tugas-tugas? Ini menarik nih, gitu kan, tiba-tiba membuka wawasan berpikir terkait dengan tugas-tugasnya. Apakah karena tidak ada skripsi, jadi tugasnya tuh membludak, atau seperti apa? Atau sama aja, Kak Rizal? Nah, kalau beasiswanya aku itu kan memang kerjasama Poltek dengan Taiwan, Indonesia dengan Taiwan. Jadi kita satu kelas itu 30 orang itu orang Indo semua. Bersyukurnya bahwa ketika kamu tidak bisa bahasa Inggris, ada teman-teman lain yang bisa bantu gitu. Jadi di sini kita saling melengkapi untuk sama-sama lulus gitu. Jadi kalau beasiswanya aku itu memang semua tugas itu tulisnya pakai bahasa Inggris gitu. Tapi kan ada dengan teman-teman, jadi kita saling membantu. Itu yang menjadi ya ketika udah sampai di sini kita tadi mau terima kan malu kan kalau pulang ke Indo gara-gara itu. Jadi tabrak saja gitu. Baik, jadi ada motivasi diri untuk malu dong kalau seandainya udah sampai di Taiwan terus balik. Nah, saya pengen kita sedikit ringankan dulu nih pertanyaannya. Kalau boleh tahu, yang di Taiwan, kira-kira yang di Taiwan ini sudah liburan kemana saja nih? Sudah berkunjung kemana saja di Taiwan? Sudah apa nih yang paling ikonik di Taiwan? Kita agak sedikit ringan nih pembahasan supaya ini juga menjadi motivasi kita nih yang pengen kuliah di luar negeri, entah dimanapun mengunjungi tempat wisata tentunya menjadi salah satu target ya kan bahkan udah masuk ke dalam list sebelum berangkat pas dinyatakan lulus. Kalau ke Rizal sendiri kira-kira sudah berkunjung ke tempat-tempat wisata mana saja yang menarik? Boleh, Kak Rizal. Supaya ini motivasi nih buat teman-teman apalagi yang dari Poltek yang punya hubungan kerjasama khusus. Boleh? Iya kalau untuk tempat pariwisata di sini sangat-sangat rekomendasi sekali karena di sini banyak sekali waktu datang itu awal-awal kan pasti penyesuaian dulu dengan keadaan terus langgar beberapa bulan mulai jalan-jalan tuh dengan teman-teman. Nah, kalau di Kupang kan tidak pernah naik kereta gitu. Sampai sini naik kereta, terus kita naik, pokoknya segala hal menaik bis, semua di sini aktivitasnya tuh kebanyakan di sini jalan kaki. Untuk Oke. kendaraan itu ya, jalan kaki itu bahkan dosen-dosen kami semua mau perjalanan mau 2 kilo itu jalan kaki saja. Di sini memang fasilitas kayak sepeda dengan jalan kaki itu betul-betul pemerintah kasih gitu. Mhm. Jadi bicara tentang tempat wisata itu, banyak sekali. Kalau teman-teman tahu, aku pernah foto dengan teman-teman itu sempat kirim di Kayufran, itu gedung gedung ke-9 di dunia yang ada di Taiwan di sini. Jadi kita sempat foto di situ. Biasanya kalau akhir tahun itu pasti kembang api yang paling terbesar di situ. Terus Oke. kita mulai ke tempat-tempat pantai, keren sekali. Semua hal ada di sini. Semua hal ada di sini karena Taiwan Ya, rumah kita. Salah ya. Oke, saya ingin saya ingin bertanya mengkaitkan kembali dengan CEC ke Rizal. Kalau boleh tahu waktu itu alasan pilih CEC kenapa sih gitu? Kita tarik ke belakang nih. Saya lupa tanya. Kira-kira kenapa pilih CEC waktu itu sebagai tempat belajar yang akhirnya terus terbangun komunikasi. Apakah selama di Taiwan juga masih sharing kontak-kontak Kak Yufran untuk bantu kerja tugas? Apakah Kak Yufran terima? Tidak boleh dibongkar aja tuh sekarang. Silakan. Apakah ini menjadi salah satu layanannya Miss Yufran ya kan? Kalau ingin bertanya terkait dengan tugas boleh tuh. Ini sebenarnya rahasia, tapi boleh Kak Rizal. ya kalau aku sama Kak Yufran itu kan memang teman pelayanan kita di LPMI, itu teman pelayanan dan aku tahu sekali Kak Yufran itu seperti apa. Dan memang waktu itu kenapa kita pilih yang privatnya Liga Yufran, karena tahu betul-betul
sifatnya Kak Yufran itu seperti apa gitu. Selalu membangun terus kasih motivasi itu hal yang paling penting. Teman-teman, aku secara pribadi ketika belajar di sana, hal yang paling terpenting motivasi. Karena gini, apa yang kita pikirkan itu pasti akan kita buat. Jadi ketika kita ada satu komunitas yang betul-betul kasih kita motivasi, itu sangat membangun buat kita semua. Terus tadi kakak Bu Bintang sempat singgung ketika sampai di Taiwan, masih kontak dengan Kak Yufran atau tidak? Jujur, ketika sampai di sini, masih ikut kelas online dengan Kak Yufran. Walaupun karena di sini kan aku sambil magang. Jadi ketika pulang magang itu jam 9 nanti mulai kontak Kak Ifran. Ayo kita lihat Posisi gitu. masih. Jadi tadi aku lihat dari teman-teman bilang ketika di luar Kupang apakah masih bisa untuk privat. Aku dengan Kak Ifran tuh pernah. Itu aku pulang jam 9. Jadi jam 9 malam itu kan karena kita waktu dari Kupang dengan Taiwan itu sama. Jadi aku mulai jam 9 itu mulai kasih aktif Zoom, kita sama-sama belajar dengan Kak Ifran. Itu aku dengan Kak Ifran saja gitu. Ada beberapa hal yang ya paling motivasi yang Kak Ifran kasih, terus ada beberapa bahasa yang mungkin aku tidak ngerti, aku tanya ke Ifran gitu. Jadi bukan selesai privat habis selesai, tidak. Sampai di Taiwan sampai hari ini juga kalau ada apa-apa pasti Kak Ifran tolong dulu. Baik. Jadi Baik. betul-betul memang keren sekali. Sepertinya kita harus bergerak kembali ke Kak Yufran nih, karena tadi sempat disinggung terkait motivasi. Sampai ada motivasi yang bertumbuh, yang terus tertanam, bahkan terus tinggi motivasi belajarnya oleh para teman-teman belajarnya. Kak Yufran, kira-kira gimana sih strategi dari Kak Yufran sendiri untuk membangun motivasi? Kak Yufran, karena kan selain memberikan berbagi ilmu terkait dengan substansinya, tapi kan motivasi ini menjadi penting. Kak Yufran, boleh tahu cara membangun motivasi yang Kak Yufran lakukan, bisa mungkin dengan slogan kah, atau dengan membangun grup-grup khusus kah? Saya tidak tahu Kak Yufran. Kira-kira strategi untuk terus membangun motivasi dari CEC sendiri supaya punya motivasi seperti Kak Rizal nih, selalu kontak sekalipun sudah tidak lagi dalam masa proses, tidak lagi dalam waktu belajar. Kak Yufran, boleh? Ya, baik. Jadi sebenarnya kan motivasi awal kita bangun kursusan ini adalah kita pengen segala sesuatu usaha kita tuh serahkan semua ke Tuhan. Makanya jargon yang kita pilih adalah in the name of God we can do it. Dan ini sangat berdampak sekali. In the name of God we can do it. Jadi ini sangat berdampak sekali buat teman-teman yang lain. Jadi bukan sekedar jargon, tapi ini memang bahasa iman ya, atau faithful statement. Kemarin juga ada beberapa awardi yang baru kontak kita bilang, Kak, terima kasih jargon ini saya izin pakai ya di tesis saya, di ini tulisan akhir saya pakai ini. Dan itu memang kenapa kita pilih God, karena memang God kan general, artinya semua agama bisa pakai God. Nah, kemudian yang kedua adalah motivasi yang kita bangun buat teman-teman adalah sebenarnya bahasa Inggris itu bukan sesuatu hal yang susah, yang penting ada niat. Jadi yang pertama kita bikin orang itu cinta bahasa Inggrisnya. Nanti setelah itu baru namanya kan dia, kalau sudah cinta, susah pasti dia berusaha. Jadi kalau misalkan kalau orang pacaran nih, kalau dia sudah jatuh hati, sekalipun jauh dia akan gas gitu. Atau sekalipun dia akan berusaha. Jadi yang pertama adalah bikin mereka jatuh cinta. Kemudian yang ketiga adalah selalu kasih motivasi mereka sebelum belajar bahwa air batu saja yang begitu keras saja bisa hancurkan air. Artinya tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Artinya teman-teman bisa. Jadi kalau mau secara jujur, Kak Rizal ini memang kemampuan bahasa Inggris dibanding teman-teman yang lain, mungkin ya, ini mungkin pemahaman saya, beliau ini adalah yang paling di bawah sebenarnya. Boleh. Tapi kalau bilang paling Oke. nekat, beliau paling nekat. Paling Dan nekat. akhirnya waktu itu sempat video call, dia bilang, Kak Yufran dulu bilang saya kemampuan bahasa Inggris seperti ini, tapi sekarang saya di Taiwan. Jadi itu luar biasa lah. Kalau Tuhan buka Boleh. jalan, tidak ada yang bisa tutup lah. Siap. Saya ingin bertanya juga nih ke Mizu Andi. Mizu, ini terkait dengan membangun motivasi, Mizu. Karena kan kalau kita ketahui gitu ya, proses belajar, proses persiapan yang cukup lama tuh kadang-kadang gitu ya, menurunkan motivasi. Kadang-kadang proses belajar yang lama, apalagi dokumen yang sangat rempong untuk dipersiapkan, kadang-kadang menurunkan motivasi, menurunkan tensi. Kira-kira selain punya kawan, kan kalau bicara kawan ini kan faktor eksternal nih, tapi terkait dengan faktor internal diri sendiri, bukan membangun, tapi paling tidak menjaga motivasi tetap stabil gitu aja. Kalaupun turun jangan anjlok gitu. Kira-kira gimana nih Wizandi? Oke, baik. Sebenarnya tadi salah satunya itu punya partner yang punya visi dan misi yang jelas ya. Tapi kalau untuk dari dalam diri sendiri, yang paling penting menurut saya kita kenali dulu
kenapa kita pengen beasiswa ini gitu? Apakah karena kita cuma pengen memanfaatkan beasiswa untuk jalan-jalan, untuk mungkin kita mau cuma cari partner atau relasi yang baru atau apa gitu. Jadi yang paling penting kita harus punya motivasi yang benar gitu ya. Jadi karena saya LPDP, saya lihat dulu kira-kira motivasi saya apa ini. Dan di situ saya rasa saya punya apa ya, pengen memberi dampak gitu, pengen memberi dampak buat pendidikan di daerah. Dengan motivasi yang benar, saya rasa apapun uh, struggle atau dia punya uh, obstacle itu kita bisa lalui gitu. Intinya kita punya motivasi yang benar dulu. Kalau teman-teman punya motivasi yang salah, saya rasa nanti akan cepat terpatahkan oleh keadaan-keadaan yang Baik. menuntut kita punya motivasi yang baik. Itu saja. Berarti yang paling penting adalah bagaimana meyakinkan diri kita kalau kita ini bisa, dan bagaimana meyakinkan diri kalau kita ini sementara benar-benar, kalau tadi Kak Yufran bilang, in the name of God we can do it, kita benar-benar melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan, gitu. Apapun general seperti yang Kak Yufran katakan tadi, dan tentunya sangat menguatkan kita. Bisu, saya juga ingin bertanya terkait dengan komponen biaya. Ini kan pastinya orang-orang bertanya-tanya nih, ini antara Kak Rizal dan juga Kak Andi, kira-kira, karena kan situ kan cuma disebutkan saja. Kalau boleh di-spill, kita ini menjadi kesempatan paling luar biasa nih untuk kita sama-sama tahu kira-kira nominalnya gitu ya. Karena kan ini sangat sifatnya rahasia biasanya kalau kita tanyakan ke teman-teman. Tapi ini kalau Kak Andi berkenan juga sih sebenarnya. Kira-kira komponen biayanya tuh apa saja, dan kalau boleh di-spill nominalnya berapa gitu, dan terimanya berapa kali, menjadi motivasi juga, karena kan salah satu yang memotivasi kita adalah bagaimana mendapatkan tambahan-tambahan ini, ya kan? Boleh, bisa Andi kalau berkenan. Tapi kalau cuma pengen sebut general aja tidak soal juga, nanti senyamannya Mizu Andi aja, boleh, silakan. Oke, sebelumnya saya mau bilang gini ya. Saya tuh punya mimpi bahwa saya pengen terus belajar tapi dibayar. Dan itu saya dapat sama kita. pengen belajar, ningkatin kualitas diri tapi dibayar gitu kan. Nah, untuk LPDP based on research ya, LPDP itu adalah beasiswa nomor 2 yang terbaik di Indonesia. Kalau yang pertama itu ada namanya Ajinomoto, tapi itu beasiswanya cuma satu aja gitu. Tapi kalau LPDP untuk tingkat pembiayaannya itu paling komplit, dari living allowance, dari uang bulanan. Kalau misalnya di Bandung itu kisaran 4,3 jutaan gitu. Selain itu, selain uang bulanan, kita juga punya uang buku, uang penelitian, apalagi kalau kita bisa berhasil publikasi di jurnal Q1, Q2 itu kita ada insentif dari 15 sampai 25 juta, dan masih banyak lagi uang-uang lainnya. Jadi saya rasa, wah, ini sesuai dengan mimpi saya gitu. Pengen belajar tapi dibayar gitu. Tapi dibayar gitu ya. Pengen belajar tapi kita yang belajar, kita pula yang dibayar gitu. Mizu, boleh dong lah ya. Ini tadi ada yang chat saya pribadi katanya uang buku nih sama dengan uang fotokopi gitu kan. Boleh lah ya kalau memang sudah ada spillnya. Kemudian juga dan biaya penelitian. Apakah biaya penelitian itu ada batasannya? Supaya ini juga membuat kita termotivasi untuk menyusun rencana penelitian. Apakah saya hanya buat penelitian yang skalanya hanya 500.000, 300.000, padahal kita dibiayai banyak. Takutnya saya sudah punya planning yang besar, komponen biayanya terbatas gitu. Kalau berkenan, ini menjadi salah satu yang membuat kita semangat nih. Bisa silakan kalau boleh. Oke, untuk uang buku sendiri ya, kalau saya spill itu per tahun kita dapat 10 juta. Uang buku untuk 10 juta per tahun? Iya, per tahun ya. Kalau kita S2 itu dapatnya 2 kali, kalau S3 itu bisa 4 kali. Sedangkan kalau untuk uang penelitian itu bisa berkisar antara 30 jutaan untuk S2 dan 60 jutaan untuk S3. Tapi di sini teman-teman saya mau tekankan bahwa mungkin kita senang ya dapat minimal uang segitu gitu untuk ukuran kita yang masih fresh graduate gitu. Tapi ini uang rakyat gitu, uang rakyat yang dikelola untuk pendidikan kita. So kita punya kayak kita berutang loh sama masyarakat yang membayar kita untuk studi. Jadi kalau pemerintah atau uang rakyat sudah dipakai sebanyak ini, ya selesai studi kita wajib berkontribusi. Jadi harus mungkin apa nih gitu ya? Di lain sisi ya kita harus akan ganti itu juga nantinya gitu sebagai dalam bentuk kontribusi. Jadi ya gitulah. Oke, jadi dapat tekankan bahwa
yang pengen belajar dan dibayar, nominal sudah disebutkan. Yuk yang sementara mempersiapkan diri, jangan diturunkan gasnya, diinjak terus sampai gasnya habis, kurang lebih seperti itu. Dan yang paling penting yang akan disampaikan tadi bahwa ingat dibayar oleh LPDP artinya kita menggunakan uang rakyat, uangnya bangsa ini semua. Jadi kita harus tanamkan kembali ke pikiran kita bahwa kita wajib untuk berkontribusi terhadap lingkungan kita, paling tidak untuk wilayah sekitar kita, kurang lebih seperti. Kalau Kak Rizal sendiri komponen biayanya gimana Kak Rizal? Karena kan tadi ini juga penting nih untuk teman-teman yang di Poltek gitu yang ingin apply beasiswa sama Kak Rizal S1 dan kemungkinan S2 di Taiwan, kira-kira apa saja nih? Apakah hanya kuliah saja di sana atau mungkin bisa bekerja juga seperti itu, karena kan kuliah sambil bekerja biasanya ini menjadi motivasi orang kalau ke luar negeri, Kak Rizal. Terus selain komponennya boleh. Iya, mungkin informasi teman-teman, beasiswanya aku itu kan 2+I, itu Taiwan itu beda dengan LPDP. Nah, kalau beasiswanya aku itu waktu kita semester 1 semester 2 itu full. Dari pemerintahan bayar, kita tinggal bayar uang sekolah, tapi kita bayar uang asrama. Dan di sini kan aku kan bukan beasiswa full, jadi kuliah sambil magang gitu, atau kuliah sambil kerja. Jadi bagi waktu kuliah, bagi waktu untuk kerja. Untuk per bulan itu, ketika kami kerja atau magang itu, kalau di sini bisa bilang 40 NT. Kalau 40 NT itu 20 juta, itu per bulan gitu. Nah, 20 Luar juta biasa ini gitu. 20 juta itu kan untuk kayak uang asrama. Itu waktu semester, kalau 1 tahun itu kan kita pemerintah yang bayar gitu, uang sekolah full. Jadi kita cuma bayar uang, ya uang asrama itu, ini sini kan 2000 NT. 2000 tuh berarti 1 juta. 1 bulan 1 juta. Terus kalau untuk ya makan minum dan sebagainya kan, tapi kan beda antara uang Taiwan dengan uang Indonesia kan beda. Jadi memang makan minum gaya hidupnya kan beda di sini. Tapi kalau teman-teman ya mungkin mau datang Taiwan yang rajin kerja, mungkin fokus bisa kuliah sambil kerja dan bisa pintar atur keuangan, aku rekomendasi Taiwan gitu. Terus Baik. semester 3-4 itu kan kita sudah dibayar itu sekitar 70% itu pemerintah bayar uang sekolah kita itu 70%. Sisanya itu kita yang bayar gitu. Jadi kalau uang sekolah aku di sini kan 60.000. 60.000 itu 30 juta. Nah, dari kami itu ketika kerja dan dapat itu keuangan, kami dalam satu semester itu bayarnya 37 NT. Kalau 37 berarti sekitar bayar 16 juta lah. Dalam satu semester itu kan ada 4 bulan. Jadi untuk bayar uang sekolah masih oke sih untuk bayar uang sekolah. Jadi untuk biaya hidup di sini bisa sampai dari 15 sampai 20 juta gitu. Kalau dirupiahkan. Jadi kalaupun seandainya kalau dengan nominal, kalaupun seandainya nanti ada orang nih pengen kuliah ke sana sambil kerja tanpa melalui beasiswa misalnya gitu ya, dia pengen kuliah sambil kerja dengan nominal segitu tetap bisa bertahan Kak Rizal ya, boleh bisa ya? Kalau kan kita di sini kan sambil kerja, sambil kuliah. Jadi memang beda dengan orang yang datang fullnya kerja. Karena kan di sini kan contoh nih, kita waktu semester awal itu kita tidak kerja full gitu. Masih tidak magang full karena kita sementara kuliah sampai 1 minggu itu kuliah 3 hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu, terus Kamis, Jumat, Sabtu itu kan mulai ke tempat magang. Nah, dari pemerintah memang kasih tempat magang atau tempat kerja itu memang sesuai dengan basic gitu. Oke. Kalau aku itu di bagian memang listrik betul-betul. Jadi sebenarnya kita bukan kerja sih, lebih tepat sementara magang sih, sementara praktek Tapi gitu. Karena dibayar, memang magang tapi tapi dibayar dibayar gitu ya. gitu. Luar biasa. Karena kan memang kembali lagi kan, kalau bahasa kasar bilang memang harga dirinya antara kerjasama Indonesia dengan Taiwan gitu. Jadi kalau memang kita mahasiswa dari Indonesia yang mungkin diperlakukan tidak baik, ya pasti bagaimana dengan bahasa yang ke Taiwan gitu. Jadi memang dari pemerintah Taiwan itu betul-betul fasilitas tempat-tempat yang dimana untuk kita bisa kerja gitu. Jadi memang betul-betul kalau teman-teman yang mau rekomendasi untuk kuliah sambil kerja, go Taiwan. Baik. Kak Rizal, tadi juga sempat dijelaskan bahwa program beasiswa ini adalah salah satunya adalah karena kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Australia dan khusus dari Poltek gitu Kak Rizal, betul ya? Ya,
Ya, apakah ada program kerjasama Indonesia dan Australia yang sifatnya general, yang sifatnya umum, yang memungkinkan untuk teman-teman dari non-Poltek misalnya, yang Kak Rizal tahu saja misalnya, apakah ada program beasiswa Taiwan yang tidak spesifik kerjasama Poltek, tapi ini boleh diikuti oleh siapa saja. Seperti itu mungkin adakah? Supaya ini juga menjadi rekomendasi nih buat yang mungkin tidak berkesempatan di Poltek, tapi ingin ke sana, bisa tuh melalui program beasiswa itu, Kak Rizal. Sejauh ini. Eh, kalau setahu aku kemarin sempat baca-baca itu, yang aku tahu cuma Tuples I sih yang sekarang, yang aku tahu sekarang. Oke. Tapi aku kemarin ada sempat cari tahu, ternyata ada satu beasiswa yang namanya MOI. Itu beasiswa yang dia, ya kita tahu bahwa LPDP lebih tinggi dari semua untuk beasiswa lah. Tapi kalau MOI itu memang dia fokusnya untuk kuliah. Terus di biaya setiap bulan itu dikasih 10.000 NT. Setiap bulan kalau dirupiahkan, setiap bulan dikasih 5 juta. Terus semua tuh dibayar gitu. Baik. Dan informasinya di sini bahwa di sini kalau teman-teman coba teman-teman cari tahu mengenai Taiwan, Taiwan tuh sangat-sangat butuh mahasiswa. Gini loh, mungkin bahasa kasarnya gini, kalau teman-teman sering tahu bahwa biasanya orang-orang area sini tuh agak susah untuk eh, punya anak. Jadi memang kebanyakan di sini tuh orang-orang luar yang datang sekolahnya di sini gitu. Jadi mereka sangat-sangat butuh sekali yang namanya orang luar untuk sekolahnya di Taiwan gitu. Jadi setiap kampus itu punya beasiswa masing-masing. Hanya memang karena waktu itu kan aku tidak tahu, jadi aku ikut beasiswa jalurnya 2+I. Tapi di kampus aku sendiri itu punya beasiswa gitu. Jadi ketika masuk, di sini ketika masuk itu pasti akan dapat beasiswa. Ini kalau di luar dari jalur yang beasiswa ya. Jadi kita datang ke Taiwan, kita coba lamar, pasti akan dapat beasiswa itu. Beasiswa paling ya 1 tahun free gitu. Terus tahun berikutnya teman-teman harus kerja sambil kuliah. Tapi bedanya bahwa tidak ada yang kontrol untuk cari tempat kerja di mana atau apapun, kita yang cari sendiri gitu. Karena kan kita kan datang sendiri bukan dari pemerintah. Baik. Jadi setiap kampus itu punya beasiswa. Di sini rata-rata semua punya. Tinggal kita upload untuk ambil itu beasiswa dan kita atur keuangannya sendiri gitu. Baik. Kurang lebih Kak Rizal, seperti ini itu. juga ini mungkin menjadi penting juga nih untuk kita tanya, apakah sejauh ini Kak Rizal punya akses informasi, misalnya apakah ada yayasan atau agen-agen khusus, mungkin lembaga-lembaga khusus yang bisa memfasilitasi kita untuk bisa mendapatkan banyak informasi terkait dengan beasiswa di Taiwan. Karena kan kita ini semua orang awam ya kan, ibarat orang buta menuntut orang buta. Apakah mungkin ada yayasan kah atau lembaga khusus kah mungkin yang Kak Rizal tahu yang bisa menjadi layanan konsultasi kita untuk kita bisa akses supaya kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan banyak hal. Tentunya terkait dengan perkuliahan, kampus-kampus mana aja. Karena kan kalau kita lihat di websitenya Taiwan, biasanya tuh semuanya tulisannya garis-garis semua, ya kan? Itu menjadi salah satu kendala kita. Apakah ada ya? Atau ada komunitas nih yang Kak Rizal tahu yang bisa membantu kita supaya ini pun menjadi rujukan awal buat kita untuk bisa hubungi Kak atau bisa membangun komunikasi dengan mungkin kalau Kak Rizal sudah tahu bisa jadi sebelum kita closing statement nanti Kak Rizal. Iya, aku bersyukurnya bahwa ketika datang ke sini kan memang carinya tukang gereja duluan kan. Waktu datang di sini terus punya komunitas di sini dengan teman-teman gereja dan aktif karena sudah dibekali di teman-teman waktu di LPMI. Jadi kalau bicara tentang jaringan punya beberapa gitu. Dan puji Tuhannya bahwa kan aku kan tahun depan baru lanjut S2 di satu kampus yang punya bahasa bahasa kasarnya punya orang dalam lah gitu mengenai Oke. dia punya bisnis apa semua. Jadi paling sementara persiapan untuk daftar untuk karena pembukanya itu bulan Maret, jadi mulai bulan Maret tahun depan baru mulai daftar kasih masuk. Terus informasi bagusnya bahwa kemarin itu dari dosen ada namanya Pak Buce ada kasih tahu bahwa kan program kami yang tugas nya kan sekarang itu dari D3 lanjut S1. Itu dari 2018. Nah, 2024 itu ada penambahan gitu. Penambahannya bahwa bisa lanjut dari S1 ke S2, S2 ke S3. Dengan beasiswanya yang tadi aku sebutkan gitu. Jadi itu betul-betul kalau teman-teman yang mau untuk lanjut ke S1 ke S2, S2 ke S3, beasiswa tuples I yang sementara dapat itu juga sementara dibuka. Jadi kan dulu kan memang dari D3 sampai S1 saja dulu. Tapi 2024
Itu dari S1 ke S2 ke S3 juga sudah bisa buka gitu. Sudah bisa didapat. Sudah tersedia. Baik. Sudah tersedia itu Ini 2024. jadi angin segar nih informasi awal mungkin sebelum disampaikan resmi oleh kampus resminya Poltek, sudah di-spill nih buat teman-teman yang mungkin di Poltek atau punya saudara di Poltek untuk mempersiapkan diri. Jadi teman-teman silakan mempersiapkan diri untuk mendapatkan berbagai macam program layanan beasiswa dari Taiwan. Dengan segala macam lah ya, kelebihan kekurangan dari program itu tadi kalau saya lihat informasi yang Kak Rizal sampaikan sangat memotivasi karena ada kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh program-program beasiswa yang Kak Rizal ya, ikuti. Saya pengen tanya dulu sama Mizu Andi. Mizu Andi, kalau misalnya Kak Rizal tadi ini dimungkinkan untuk kerja, kalau di LPDP apakah ada kemungkinan untuk kerja atau kalau ketuaan kerja langsung dihentikan ya program beasiswanya? Kira-kira gimana, Mizu? Oke, untuk LPDP ya, itu idealnya itu kita dilarang untuk bekerja ya selama masa studi. Idealnya ya. Tapi kalau misalnya pengen bekerja, yang penting tidak diketahui saja gitu. Tapi tidak direkomendasikan ya kan, tapi tidak direkomendasikan karena memang aturan yang disyaratkan oleh LPD sendiri tidak boleh bekerja karena mungkin nanti dikhawatirkan mengganggu proses perkuliahannya. Seperti lagian juga beasiswa yang ditawarkan udah lumayan besar ya kan dengan segala macam nilai yang disampaikan. Teman-teman, tidak terasa kita sudah ada hampir di penghujung acara kita pada malam hari dan luar biasa partisipan kita masih bertengger di 33 partisipan. Luar biasa buat teman-teman yang tetap berpartisipasi sampai dengan malam hari ini. Ini menunjukkan sepertinya perbincangan kita berkualitas, benar ya? Coba kasih emoticon tepuk tangan dong. Jadi memang CEC dalam sesi kali ini ingin memberikan layanan diskusi yang berbeda lah ya dengan webinar-webinar atau dengan seminar-seminar yang pernah teman-teman lihat karena kan fokus kita pada layanan yang diberikan oleh CEC ialah diskusi atau lebih kepada talk show atau gelar wicara sehingga informasi atau pertanyaan-pertanyaan itu lebih terarah. Kita akan berada di penghujung acara. Saya ingin ke Kak Yufran, silakan Kak Yufran, apa yang disampaikan oleh teman-teman yang sementara berjuang ataupun yang sementara mempersiapkan diri dengan segala macam tantangan, problema, masalah yang ada, apakah bergabung di ECC menjadi salah satu alternatif atau yang mungkin Kak Yufran pengen sampaikan untuk memotivasi kita, silakan Kak Yufran, ini sudah ada di closing statement kita pada webinar talk show kali ini. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau dari saya, karena kebetulan saya juga alumni dari kampung Inggris, jadi kalau teman-teman perdalam bahasa Inggris dan punya uang dan punya waktu yang banyak, bisa ke kampung Inggris. Tapi kalau seandainya terkendala keuangan atau terkendala waktu karena sibuk kerja atau sambil kuliah dan lain sebagainya, nah kampung Inggris sudah hadir di Kupang nih melalui Cendana English Course, karena pendiri bahkan pengajarnya rata-rata itu alumni dari kampung Inggris semuanya. Jadi biaya kita juga sangat affordable, sangat murah, karena memang target kita adalah bantu banyak orang. Jadi kita pengen anak NTT itu, atau istilahnya kita pengen banyak orang bisa dapatkan beasiswa, tapi tidak harus dengan sampai jual tanah, jual rumah lah, seperti itu. Baik, dan bisa dimulai dari sekarang dan kapan saja kalau pengen akses informasi di CEC bisa langsung melalui nomor yang sudah disampaikan di kolom chat. Baik, Mizu Andi, kira-kira apa yang ingin disampaikan buat teman-teman yang sementara berjuang untuk mendapatkan beasiswa, mencari-cari informasi, boleh? Oke, buat teman-teman ya yang saat ini punya mimpi untuk lanjutkan studi, untuk memberi dampak bagi daerah kita NTT yang tercinta ini, mungkin kiat-kiat dari saya itu yang pertama kita cari wadah tempat di mana mimpi kita itu disupport dan kita juga dikelilingi oleh orang-orang yang punya visi dan misi yang sama. Karena ini sebagai modal awal kita untuk menghadapi segala persyaratan beasiswa yang cukup ribet ya. Dan buat teman-teman, untuk LPDP sendiri Januari ini dibuka tahun depan dan saya juga akan mendaftar dan mungkin teman-teman juga ada yang mempersiapkan, kita bisa sama-sama untuk mempersiapkan berkas tersebut di CEC ya, ataupun kalau teman-teman mau sharing atau kontak saya secara langsung, saya sangat senang untuk menanggapi teman-teman semua. Itu saja dari saya. Semangat. Baik, terima kasih Mizu Andi. Kemudian saya ingin bertanya juga kepada Kak Rizal yang luar biasa kita hadirkan pada malam hari langsung dari Taiwan, gitu ya. Kak Rizal, apa yang pengen disampaikan buat teman-teman mungkin yang ada di Poltek khususnya atau yang secara general ingin mengambil beasiswa pun program beasiswanya supaya bisa mendapatkannya, kira-kira apa yang ingin disampaikan, boleh Kak Rizal? Ya, kalau aku secara pribadi teman-teman ingat bahwa Tuhan tidak pernah kasih titik dalam kita kehidupan gitu.
Aku 5 tahun sudah kerja, tapi aku resign dari PLN karena memang fokusnya mau jadi dosen. Aku keluar dari zona nyaman, terus kejar ini beasiswa untuk lanjut studi dan sampai dapat gelar jadi dosen gitu. Jadi kalau teman-teman sudah belajar bahasa Inggris, aku tantang loh, berani keluar dari zona nyaman. Jangan mau di Indonesia saja, keluar dari Indonesia. Di sini banyak kali kita akan belajar, banyak sekali, banyak sekali. Dan jangan pernah takut karena Tuhan tidak pernah salah tempatkan kita mana kita berada gitu. Tuhan akan bertanggung jawab kok, percaya itu. Tetap semangat, beta tunggu di Taiwan. Dan pastinya in the name of God, we can do it. Terima kasih Weekend day. Kak Rizal untuk kata-kata motivasinya. Terima kasih untuk Kak Yufran untuk arahannya, dan terima kasih juga untuk Mizu Andi yang sudah menguatkan kita dengan macam-macam materi, informasi yang disampaikan. Padahal mungkin yang pengen saya ulang lagi dari Kak Rizal, bahwa Tuhan tidak pernah kasih koma dalam kehidupannya kita. Jangan takut karena Tuhan tidak pernah salah menempatkan orang, dan juga tidak pernah lupa untuk mempersiapkan orang ketika pengen diutus gitu ya. Tentu saja seperti yang Mizu Andi katakan tadi, bahwa harus punya lingkungan yang sehat, dan juga pasti kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang punya visi misi sebagai bagian dari cara Tuhan mempersiapkan kita untuk bisa mencapai visi dan misi yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Teman-teman, banyak hal yang sudah kita sampaikan pada malam hari ini yang sudah kita saling sharing. Mungkin teman-teman yang sementara kuliah, saya mau bilang jangan jadi manusia kupu-kupu, tapi berdasarkan pengalamannya saya dan teman-teman yang lain, saya ingin sampaikan juga bahwa apa yang kau lakukan selama kuliah, selain kuliah, akan membantumu setelah kuliah. Dan ini yang kita alami gitu ya, bahwa semua kegiatan yang kita lakukan selama kuliah, selain kuliah, baik itu kegiatan sosial ataupun kegiatan-kegiatan ekstra yang lain, termasuk pelayanan, itu sangat membantu kita sebagai bahan bakar untuk melayakan diri kita sebagai bahan tambahan ketika kita mengapply beasiswa ataupun melamar kerja. Teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Waktu Indonesia Tengah telah menunjukkan 20.31, kita sudah berbincang kurang lebih 1,5 jam, dan ada banyak hal yang telah kita saling sharingkan. Tetap jaga motivasi, tetap jaga semangat. Kalau teman-teman ingin mencari komunitas yang sehat untuk tetap menjaga visi bersama teman-teman yang punya visi yang sama, boleh langsung bergabung bersama kami di Cendana English Course. Nomornya sudah tertera. Sekali lagi boleh teman-teman dari CEC diketik ulang lagi di kolom chat. Mungkin ada yang terlewatkan, silakan diketik lagi sebagai informasi ataupun rujukan buat teman-teman yang ingin belajar bersama kita. Dan silakan di-share ke saudara-saudara. Kalau teman-teman merasa bahwa sharing malam hari ini dengan CEC memberikan manfaat lebih, boleh diajak teman-teman untuk bergabung. Karena apa? Karena kita pengen berkontribusi dan berdampak sebanyak mungkin orang untuk mencapai visi dari CEC ini sendiri, menghadirkan kampung Inggris di Kota Kupang dengan harga yang lebih terjangkau. Supaya apa? Supaya manusia yang lain, supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan layanan belajar bahasa Inggris yang murah. Kami pada malam hari juga merasa terhormat sekali dihadiri langsung oleh orang tua kami, mentor kami, yang kami hormati juga Bapak Yas Kelanmai. Terima kasih Bapak Yas sudah berkenan hadir bergabung bersama kami dalam Zoom hari ini untuk menyaksikan semangat anak-anak muda. Kalau boleh, kami kasih kesempatan terakhir nih, Bapak Yas, untuk memberikan semangat buat kita semua ber-34 yang hadir pada malam hari ini sebagai orang tua dan orang tua rohan, juga mentor kami. Bapak Yas, dengan hormat kami kasih kesempatan untuk memberikan motivasi ataupun semangat buat anak-anak muda yang sementara berjuang. Bapak Yas, boleh. Halo, Selamat malam. selamat malam. Salam dan doa dari KS Kadince di Pontianak ini dan pendamping samping saya juga. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya pertama-tama di tempat yang istimewa ini, suasana yang sangat memberkati. Inilah menjadi pergumulan kami, dan malam ini terjawab walaupun belum kompleks karena saya ikut agak pertengahan tadi. Terima kasih untuk Misu Andi, juga adik Rizal Sanam, juga CEO untuk CEC ini Pak Yufran, dan juga moderator yang luar biasa malam hari ini, MC Kondang NTT, Bapak Umbu Bintang. Terima kasih semuanya untuk sudah memberikan waktu, tenaga untuk informasi yang sangat-sangat berharga. Satu hal yang saya mau sampaikan bahwa untuk pendidikan hanya sampai S1 saja belum cukup. Jadi kalau saya justru dari penjelasan tadi saya memotivasi, ini ingin melanjut lagi kan. Ini sangat penting, bukan masalah gelarnya, tapi kita membutuhkan sejumlah
ilmu pengetahuan keterampilan untuk pengembangan diri dan bagaimana kita berkontribusi kepada nusa dan bangsa ini, tentu sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua. Jadi terima kasih untuk para informan atau narasumber yang sudah boleh membagi waktu informasi yang sangat-sangat berharga ini. Kiranya saya mendorong untuk semua yang hadir, bahkan ya semua yang hadir 33 ini biar menjadi corong ya, untuk bisa, saya pikir ini tidak hanya satu kali ini saja, tapi bisa dibuat mungkin 2-3 bulan lagi, karena ini adik-adik kita sementara mempersiapkan diri untuk ujian ya, khusus yang SLTA, termasuk salah satunya anak kami Novita yang ada di Pandega Jaya. Kami sudah informasikan terlebih dahulu kepada Kakak Rizal kalau memang ada di sana, karena memang ini suatu kebutuhan. Jadi dalam dunia bangsa pasar bebas ini kita tidak bisa lagi saya cukup dengan keterampilan seperti ini, saya cukup dengan gelar seperti, kita harus lebih ya. Jadi untuk membekali diri untuk menghadapi tantangan global ini, memasuki bangsa pasar bebas ini. Jadi ini sangat penting. Dan untuk CEC ini boleh hadir di Kupang, ini pun melalui pergumulan yang panjang. Terima kasih adik Yufran dan tim Umbu dan semua para pengajar yang ada, juga Pak Andi, terima kasih untuk boleh, inilah kontribusi. Mungkin bagi orang lain ini tidak ada artinya, tetapi ingatlah bahwa kita sedang menanam sesuatu untuk kekekalan. Jadi ilmu itu semakin dibagi, dia tidak berkurang tapi semakin bertambah. Jadi saya hanya memotivasi saja bahwa dengan adanya informasi ini, bisa menolong kita semua hadir sudah dengar malam hari ini, boleh kita beritakan ini, sampaikan kepada keluarga, sahabat, rekan, siapa saja ya, karena belajar ini tidak mengenal batas usia, long life education. So all that you do it your might, do the best and God will do the rest. Jadi buatlah yang terbaik, dan apa yang kita lakukan bagian kita dan Tuhan menyempurnakannya. Jadi terima kasih. Kami sangat diberkati. Mimpi saya, selalu saya ketika masih di Kupang, saya mau suatu saat semua mencapai gelar terakhir yaitu dokter. Bukan untuk dibanggakan, tapi di sanalah Allah kita dimuliakan. Amin. Jadi itu saja dari saya, satu kata atau dua kata dari Ibu Dince. Oke, semangat saya biasa sampaikan semangat untuk adik-adik. Halo. Ya, saya sangat tertarik dan kemarin saya juga sampaikan ke Kak Yufran, boleh tidak saya juga ikut kursus maksudnya? Biar online. Tetapi katanya bisa online, hanya kami di Pontianak hujan petir terus sehingga kesulitan untuk jaringan. Dan saya janji sama Kak Yufran kalau Tuhan izinkan April saya mau ke Kupang hanya untuk mau kursus bahasa Inggris. Ya, semangat. Terima kasih itu, jadi saya sangat diberkati malam hari ini. Berilah tepuk tangan untuk semua yang hadir. Terima kasih adik Rizal, Pak Andi, Pak Yufran dan Umbu Bintang sudah mengarahkan, dan semua yang sudah hadir malam hari ini dimanapun saudara berada. Mari kita mencorong untuk ya seperti yang disampaikan motivator-motivator tadi, bahwa untuk melibatkan sebanyak mungkin orang, diberi kesempatan peluang untuk bisa melanjutkan studi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada. Terima kasih kami ucapkan kepada Evangelis Yeskiel Lanma Esos MM dan juga Ibu Evangelis Dincelan Mehaan STP yang telah memberikan motivasi kepada kita dan sekaligus membakar semangat kita. Kalau Bapak Mama aja kita pasti mau terus belajar, apalagi yang anak-anak muda. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga panitia, para narasumber sudah berkenan hadir dan masih bertahan sampai dengan pukul 20:38. Kiranya sharing malam hari ini dapat memberikan motivasi dan terus menjadi saluran berkat buat banyak orang. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon teman-teman yang berkenan untuk mengaktifkan, menghidupkan kameranya, karena kita akan tangkap layar. Boleh menggunakan virtual background yang sudah dibagikan, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, karena kita akan tangkap layar bersama dalam hitungan 1. Boleh teman-teman yang berkenan untuk membuka tampilan kameranya, boleh. Saya percaya ini masih aktif semuanya. Silakan. Akan ada 2 kali, 2 sesi tangkap layar. Silakan kasih pose terbaik, cari cahaya yang paling terang, Desti. Kalau boleh di bawah lampu biar mukanya nampak. Iya kan?
Kalau boleh minta kawan senter Bapak itu muka supaya terang. Jangan lupa karena Oke, kita akan hitung pertama 1 untuk layar pertama. Teman-teman panitia boleh dibantu 1, 2 senyum, 2 dan 3. Sekali lagi. Oke, layar kedua. Teman-teman masih tetap dalam aktif kameranya layar kedua. Sekali lagi dalam hitungan 1, 2 dan 3. Sekali lagi. Ops. Oke. Sekali lagi terima kasih teman-teman untuk partisipasinya malam hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan boleh memuatkan kita dan terus memotivasi kita untuk terus memberikan yang terbaik dan mau belajar untuk terus membangun diri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Umbu Bintang, mewakili teman-teman dari CEC mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa di CEC ya teman-teman yang bergabung bersama kami. Sekali lagi selamat malam. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salve, salam sehat, dan bye-bye. Sampai jumpa di kegiatan yang lain. Terima kasih. Bye guys. Bye-bye. Gak ada. Oh, Rika. Aduh. Ini Pak Guru nih. Oh, Misu. Misu tambah segar. Saya kaget lihat Misu ini. Ini kan ada pakai ring light Bapak ini. Hanya untuk kegiatan jadi ring light nih. Oke, luar biasa ya saya terima kasih Kakak Rizal, masih ada kan? Siap, Bapak. Terima kasih Nanti next time loh. kita undang Kakak Riga juga. Ya, benar. Terima kasih loh. Tambah cantik Kak. Orang Bogor. Terima kasih. Orang Bandung. Semoga kuliahnya sehat selalu nih Kak Riga di sana, sukses cari akang-akang. Salah. Tambah putih, Nona Alor tambah putih. Kuliahnya masih tahun depan, Maps. KUB Semangat. kuliahnya masih tahun depan. Kakak Rizal coba cari dulu yang adik mau masuk S2 itu S1-nya ada tidak beasiswanya bagaimana? Podet ini ingin mau keluar juga ini. Dia Boleh, Bapak. ujian. Bapak, di LPDP juga ada beasiswa S1. Iya Kak. Coba kirim link. Coba tanya ke Andi. Benar, kalau tidak salah ada beasiswanya dari LPDP. Tapi dia punya nama beasiswa lain. Beasiswa unggulan ya kalau tidak salah. Kak Umbu. Iya, Yes, beasiswa itu unggulan daerah Kemendikbud. afirmasi. Tapi ada juga layanan-layanan kayak KIP atau kartu Indonesia Pintar, hanya memang aksesnya yang agak susah. Memang saran saya kalau mau S1 lebih seperti disampaikan Kak Rizal, memang lebih enak kalau ke sana Kak Rizal. Di sini intinya hadir ya. Yang penting lu hadir, lu aman ya kan. Hadir lo aman. Jadi pertajam lagi. Tanpa skripsi itu. Intinya lulus bahasa saja dulu. Lulus bahasa, setelah itu hidup aman di sini. Oh, ini Fonet dia ikut debat bahasa Inggris terus ini. Baru-baru Aduh. tinggal Mana Bagus. potensi, debat mana bahasa Inggris. potensi bagus tuh Bapak. Dia sudah ada profil dari itu tuh. Dia ada sertifikat internasionalnya. Mereka Siap. jadi Dari Nanti kalau Oxford. begitu, kalau dia dari selesai Bapak mungkin sebelum dia berangkat, dia bisa kita bimbing dia dengan Dewina di sini. iya, makanya dia ada bilang sama Dewinda nanti untuk libur ini saya ada arahkan untuk pokoknya dia fokus ke situ dulu, lagi. Kak Andi sudah selesai ya? Johan Cornelis apa sih? Begituan sudah Bapak. Juli kemarin. Beliau ada persiapan lanjut S3-nya Bapak, tadi itu ada omong tuh. PhD-nya. Iya, itu mau di Australia atau di mana nih? Di ini. Di Taiwan, biar di Taiwan. Di Bandung. Mari Kakak, mari. Di Taiwan juga ada tuh LPDP punya. Dia di Indo Ada. Bapak, Kalau karena di Taiwan ada ada LPDP. apa namanya, LPDP bapaknya sampai baru-baru di Taiwan. sakit, makanya tidak bisa keluar jauh-jauh. Mohon Jadi dukungan doa buat Bapak mohon Andi dukungan juga. doanya juga supaya sehat selalu Bapak.
Tapi kita terkait dengan apa yang disampaikan tadi, saya mengacu kepada Pak Umbu tadi. S3 tadi kalau bisa dibuka dulunya setelah wisuda S2 sudah ada link atau sudah ada jalur untuk lanjut S3. Pak Umbu, Iya, Bapak? setelah kalau tidak salah saya dengar ada planning untuk lanjut S3 juga. Iya, Bapak. Makanya ini kita ada memperkaya jaringan ini dengan teman-teman di Taiwan ini. Supaya kalau ada alternatif kuliah di Taiwan, nah kita gas di Taiwan, memperkolok